Kristal Besi Hitam Bab 931 Krisis. Jika ada pertempuran Ki, itu menunjukkan bahwa pertempuran sedang terjadi. Pada saat kritis ini, pertarungan apapun sangatlah sensitif, pertarungan antara ksatria manusia dan ksatria iblis atau konflik internal antara ksatria manusia. Sebelum pertapa pengangkat gunung mengucapkannya, anggota timnya yang lain telah bergegas menuju pertempuran Ki dalam hal cahaya. Di saat yang sama, dua tim lainnya juga bergegas menuju tempat itu dalam hal cahaya dari kam mereka. Mereka hanya membutuhkan waktu sekitar 4 menit untuk menempuh jarak lebih dari 50 mil. Saat mereka tiba di sana, mereka melihat mayat tergeletak di tanah. Kepala mayat itu telah terpenggal, meninggalkan genangan darah di tanah. Setelah melihat sekeliling tempat itu, para ksatria memastikan tidak ada penyergapan di sekitarnya. Mereka juga tidak melihat sosok apapun, oleh karena itu, mereka mendarat. Setelah mendarat di sana, pertapa pengangkat gunung, Zhang Anguo, tetua istana Tianlu, dan monster tua Qi saling melirik sebelum berjalan menuju mayat tersebut. Setelah memeriksa jenazah, mereka memastikan identitas korban tewas. Namun, mereka tidak menemukan petunjuk apapun tentang pembunuhnya di tempat kejadian. Itu Sun Seng, monster tua Qi bangkit dari tanah sambil menatap ke arah pertapa pengangkat gunung dan Zhang Anguo dengan tatapan mata sedingin es yang aneh. Karena dia baru saja melihat dua ksatria bumi terbang dari kam mereka, dia tidak berpikir mereka memiliki kesempatan untuk membunuh Sun Seng. Pertapa pengangkat gunung dan Zhang Anguo juga berdiri. Dia digerebek. Sebelum dia melepaskan Ki pertempurannya, jantungnya telah terluka parah. Dalam pertempuran terakhir, dia dipotong dalam beberapa detik. Zhang Anguo berkata dengan suara teredam. Pertapa pengangkat gunung tampak sedingin es. Dia hanya melirik anggota timnya dalam diam. Bahkan jika itu adalah pertarungan jarak dekat. Sulit juga bagi seorang ksatria bumi untuk membunuh seorang ksatria besi hitam, namun seorang ksatria besi hitam dapat melukai atau membunuh ksatria besi hitam lainnya dalam waktu yang sangat singkat dengan menyerang ksatria tersebut. Semua orang yang hadir merasakan suasana khusyuk namun aneh di antara ketiga tim. Jia Xiong, bukankah Sun Seng selalu bersamamu? Kenapa dia datang ke sini sendirian? Monster tua Qi tiba-tiba berbalik dan bertanya kepada seorang ksatria di timnya. Ksatria itu berkulit gelap dan pendek. Setelah mendengar pertanyaan monster tua Qi, semua orang fokus pada Jia Xiong, menyebabkan dia merasa gugup dan menelan ludahnya. Sun Seng bersamaku 1 jam yang lalu. Namun, kemudian dia bertemu Nona Bai, setelah mendengar bahwa Nona Bai baru saja makan jatah kering. Sun Seng dengan sukarela berkata bahwa dia akan memburu beberapa tikus halus untuk Nona Bai, yang merupakan makanan terlezat di dalam gua. Oleh karena itu dia pergi keluar sendirian. Di mana Bai Suxian? Monster tua Qi melirik ke arah tim dan tidak melihat wanita itu. Segera setelah Sun Seng pergi, Nona Bai satu juga pergi. Seseorang dalam tim monster tua Qi menjawab. Zhang Tai tidak mengetahui nama adik perempuan sampai sekarang. Nama ini membuatnya terdiam. Meskipun perempuan itu cukup berkulit putih, dia tidak ada hubungannya dengan Su 2 dan Xian 3. Segera setelah kata-katanya, beberapa cahaya datang dari jauh, termasuk pasangan Lu Zongming dan Lin Huangxi, 2 wanita dan 1 pria dari istana Tianlu dan Bai Suxian si adik perempuan. Saat kami tiba di sini, kami menemukan orang ini telah digerebek. Pertapa pengangkat gunung mengucapkannya setelah melirik ke arah mereka sambil menekankan kata menyerbu. Melihat mayat yang kepalanya telah dipenggal dan mendengar kata-kata pertapa pengangkat gunung, wajah pertapa itu langsung berubah. Karena mereka terlambat, mereka menjadi tersangka. Monster tua Qi menatap Bai Suxian sebelum bertanya dengan suara teredam, dari mana saja kamu? Adik perempuan melirik monster tua Qi dengan sedih sebelum bertanya. Apakah menurutmu itu juga dilakukan olehku? Ini adalah kehidupan manusia. Kamu terlambat, oleh karena itu, kamu perlu menjelaskannya kepada kami. Monster tua Qi menjawab dengan nada dingin. Di bawah tatapan semua orang, wajah Bai Suxian memerah ketika dia menjawab, saya sedang menstruasi akhir-akhir ini. Karena terlalu banyak laki-laki di lembah, itu tidak nyaman bagi saya. Oleh karena itu, saya mencari tempat untuk menyelesaikannya. Segera setelah Bai Suxian menyelesaikan kata-katanya, mata monster tua Qi berbinar. Dalam sepersekian detik, dia sudah sampai di sisi Bai Suxian. Sebelum Bai Suxian menjawab, dia telah menangkap pergelangan tangannya. Bai Suxian terkejut. Sebelum dia ingin melancarkan serangan balik, monster tua Qi dengan cepat melepaskan pergelangan tangannya dan mundur. Seluruh proses selesai dalam sepersekian detik. Ketika Bai Suxian merespons dengan wajah pucat, monster tua Qi telah menjauh. Itu hampir seperti menyerang Bai Suxian. Namun, itu juga mencerminkan kekuatan dan temperamen sewenang-wenang monster tua Qi, yang mengejutkan semua orang saat ini. Aku sudah memeriksa kondisi denyut nadimu. Memang benar kondisi fisik saat seorang wanita sedang menstruasi. Kamu tidak bohong, monster tua Qi menjelaskan. Semua orang kemudian mengerti mengapa dia menangkap pergelangan tangan Bai Suxian sekarang.
Melihat apa yang dilakukan monster tua Qi, Lu Zongming dan Lin Huangxi langsung terkejut. Mereka sedikit menjauh dari monster tua Qi. Lu Zongming berdiri di depan istrinya sambil menekankan satu tangan ke gagang pedangnya. Setelah melirik ke arah mereka, dia berkata dengan suara teredam. Baru saja, kami sedang mencari beberapa benih tanaman bawah tanah langka di lembah sehingga kami bisa menabur benih itu di gua pegunungan bawah tanah di sekte pedang Minling kami dan menciptakan lingkungan budidaya yang mirip dengan alam elemen tanah. Karena ini adalah pertama kalinya bagi beberapa tetua muda di Istana Tianlu datang ke alam elemen tanah, aku menyuruh mereka untuk mengenal lingkungan di sini beberapa hari ini. Aku tahu mereka baru saja meninggalkan kamp. Zhang Angwo membuka mulutnya saat dia mengklarifikasi alasan mengapa ketiga orang Istana Tianlu terlambat. Pada saat ini, siapapun yang berani menemukan masalah Istana Tianlu akan dianggap sebagai musuh Istana Tianlu secara keseluruhan. Semua orang yang hadir kemudian terdiam. Monster tua Qi kemudian menyaksikan pertapa pengangkat gunung dan Zhang Angwo sambil menyeringai. Kami baru saja menetapkan peraturan untuk melarang duel pribadi atau saling menjebak kurang dari setengah hari yang lalu, dan kami menemui kecelakaan seperti itu di sini. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Tidak perlu salah satu dari kita yang membunuh Sun Seng, kata pertapa pengangkat gunung. Apa maksudmu? Kami tidak punya motif untuk membunuhnya. Bahkan jika seseorang ingin membunuhnya, dia tidak akan mengambil risiko sampai Sun Seng keluar dari reruntuhan Hieron. Namun, Sun Seng belum memasuki reruntuhan Hieron, begitu pula dengan Sun Seng. Dia membawa barang berharga apapun yang mungkin membangkitkan niat jahat orang lain. Selain itu, dia tidak memiliki kebencian terhadap kita. Mengapa seseorang membunuhnya dengan sia-sia dengan risiko dikenali dan dikepung oleh kita? Monster tua Qi, jangan lupa bahwa kita berada di alam elemen tanah. Selain kita, para ksatria iblis juga berkeliaran di sini. Setelah bertukar pandang satu sama lain, semua orang terkejut sekali lagi. Setelah menguburkan mayat di sana, ketiga tim ksatria kembali ke kamp masing-masing dalam suasana yang aneh. Zhang Tai sangat terkejut karena ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang ksatria manusia mati. Meskipun penjelasan pertapa pengangkat gunung masuk akal, Zhang Tai masih tidak yakin apakah Sun Seng dibunuh oleh seorang ksatria iblis atau tidak. Di dunia ini, pikiran manusia paling tidak dapat diprediksi. Zhang Tai sudah terlalu banyak merasakan pikiran manusia yang tak terduga. Karena ketidakpastian ini, Zhang Tai menjalankan energi spiritualnya dan melepaskan banyak tentakel pelacak dan menempelkannya ke telapak masing-masing ksatria saat ini sebelum mereka pergi, termasuk milik Bai Suxian. Monster tua Qi, dan orang-orang di Istana Tianlu. Efek terbesar dari menelusuri tentakel adalah memantau jejak masing-masing dan memposisikan setiap ksatria kapan saja. Apakah Sun Seng dibunuh oleh seseorang di tiga tim atau seorang ksatria iblis, itu bukanlah kabar baik bagi yang lainnya. Karena ini menandakan kemungkinan ada musuh berbahaya di samping mereka. Perkemahan sementara menjadi lebih depresif dan aneh. Mata banyak orang mengandung makna tersembunyi ketika mereka melihat Lu Zongming dan Lin Huangxi. Tidak peduli apa, Lu Zongming dan Lin Huangxi adalah tersangka. Saat seorang ksatria manusia terbunuh, semua yang lain harus mewaspadai mereka. Sekarang setelah Sun Seng digerebek, itu menandakan bahwa semua orang lain yang ada saat ini mungkin juga akan digerebek. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa dia bukanlah orang berikutnya yang digerebek. Akhir-akhir ini, kita bertiga harus pergi keluar bersama. Tak satu pun dari kita boleh mengambil tindakan sendirian. Gong Xiao memberitahu Zhang Tai secara rahasia setelah kembali ke kamp. Zhang Tai mengangguk. 2 hari segera berlalu. Tidak ada hal lain yang terjadi dalam 2 hari itu. Para ksatria menyelesaikan perbekalan mereka di lembah dalam 2 hari. Dengan persiapan penuh, mereka sampai di Laut Magma sekali lagi. Badai yang mengerikan itu berangsur-angsur menghilang. Ayo pergi, pertapa pengangkat gunung berkata dengan suara teredam sementara yang lainnya mengikutinya menuju pusat Laut Magma. Kastil Besi Hitam bab 932, Pulau Misterius. Laut magma yang panas dan mendidih muncul di bawah kaki mereka. Laut magma tidak memiliki batas. Meski berada ratusan meter di atas laut magma, Zhang Tai masih bisa merasakan gelombang panas dari bawah. Dibandingkan badai, ombak panasnya selembut angin musim semi. Rakyat jelata mungkin mati karena dehidrasi dalam beberapa jam, namun, suhu seperti itu tidak menimbulkan efek apapun pada para ksatria sama sekali. Kecuali tim klan Zhang di Istana Tianlu yang merasa bersatu, atmosfer di tim pertapa pengangkat gunung dan monster tua Qi sama-sama halus. Lu Zongming, Lin Huangxi dan Bai Suxian tanpa sadar terbang ke depan tim dekat 3 ksatria bumi. Tak seorang pun di kedua tim ingin memperlihatkan punggung mereka kepada ketiga orang tersebut. Oleh karena itu, ketiga orang tersebut secara tidak sadar didorong ke depan kedua tim. 5 hari kemudian, badai akan muncul kembali di atas laut magma. Oleh karena itu, kami hanya bisa tinggal paling lama 5 hari di reruntuhan Hieron. Jika semuanya berjalan lancar, kami akan berangkat setelah 3 hari.
Paling lama 4 hari. Suara pertapa pengangkat gunung terdengar di telinga anggota tim lainnya. Saya rasa kita mungkin akan menghadapi masalah dalam perjalanan ini. Sebaiknya kalian menjaga diri kalian sendiri. Setelah mendengar peringatan pertapa pengangkat gunung, jantung Zhang Tai berdebar kencang. Setelah bertukar pandang dengan Gong Ziyao dan Zhou Sufan, mereka bisa melihat ekspresi serius dari mata satu sama lain. Apa yang kamu khawatirkan? Zhang Tai bertanya pada pertapa pengangkat gunung secara rahasia. Setelah berpikir selama beberapa detik, pertapa pengangkat gunung menjawab. Jika orang yang menyerbu Sun Seng adalah seorang ksatria iblis. Aku sedang mempertimbangkan apa yang akan dipikirkan dan dilakukan oleh ksatria iblis itu setelah melihat kita menunggu di pintu masuk laut magma ini. Tidak diragukan lagi. Kekuatan pertarungan ksatria iblis itu tidak akan pernah bisa menandingi kekuatan pertarungan gabungan kita. Dalam hal ini, menurutmu apa yang aku khawatirkan? Karena mendapat petunjuk dari pertapa pengangkat gunung, Zhang Tai langsung memahaminya. Jika seorang ksatria iblis benar-benar mengikuti kita, pertapa pengangkat gunung pasti khawatir jika ia bersiul. Jika ksatria iblis itu tidak tahu untuk apa kita berada di sini sebelum hari ini. Ia mungkin sudah berspekulasi ketika dia melihat badai menghilang di lautan magma ini. Ini adalah skenario terburuk dan hasil paling mungkin yang mungkin kita hadapi. Jika ksatria iblis itu benar-benar bersiul setelah memastikan jejak dan tujuan kita, mengingat efisiensi kedua belah pihak. Kita mungkin akan bertarung sengit dengan tim ksatria iblis saat kita keluar dari reruntuhan Hieron. Kita mungkin kalah jumlah dengan para ksatria iblis. Semakin lama kita tinggal di reruntuhan Hieron, akan semakin berbahaya dan kita mungkin harus bertabrakan dengan tim ksatria iblis. Di alam elemen tanah, tidak ada ksatria yang bisa menghindari tabrakan sengit dengan ksatria iblis. Jika pertapa pengangkat gunung, monster Tuaki, dan Zhang Angwo bisa berkoordinasi satu sama lain dan melakukan penyergapan di laut magma di belakang yang lainnya, mereka pasti akan meraih prestasi jika ada ksatria iblis di belakang mereka. Setidaknya, itu bisa menakuti ksatria iblis itu. Namun, itu adalah lamunan bagi 3 ksatria bumi untuk tinggal di sini untuk memasang jebakan hanya demi para ksatria besi hitam. Meskipun ketua dari ketiga tim adalah ksatria besi hitam, mereka juga tidak akan setuju untuk melakukan itu. Pada saat kritis seperti ini, siapa yang mau melepaskan kesempatan langka untuk menunggu melawan calon ksatria iblis? Zhang Tai akan melakukannya. Selama dia bisa membunuh seorang ksatria iblis, dia akan membuat prestasi besar. Dengan perisai yang dia peroleh dari Jenderal Iblis, dia bisa bersembunyi di laut magma selama beberapa jam, tapi tidak ada gunanya dia tinggal di sini sendirian. Pertama, semua orang akan menganggap dia bodoh. Kedua, jika ada ksatria iblis bumi di belakang mereka, Zhang Tai tidak yakin dia bisa mengalahkannya. Menghadapi situasi seperti itu, Zhang Tai hanya bisa menghela nafas dalam hati. Tak lama setelah itu, dia bersemangat untuk menyikapi permasalahan selanjutnya. Mereka hanya dapat merespons situasi selanjutnya dengan cara yang fleksibel. Karena ada 3 ksatria bumi di tim mereka, bukan gilirannya untuk mengambil keputusan. Setelah terbang hampir 1000 mil di atas laut magma selama lebih dari 2 jam dengan kecepatan tinggi, mereka melihat sebuah pulau yang menjulang di tengah uap yang panas, naik dan berputar. Saat melihat pulau ini, semua orang menjadi bersemangat saat mereka berakselerasi secara bersamaan. Setelah terbang mendekat, mereka bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah pulau besar yang luasnya sekitar 10.000 mil persegi, bukan sebuah pulau kecil. Semua bebatuan yang terbuka di pulau ini sudah lapuk dan menua mungkin karena badai. Ada rasa perubahan di mana-mana. Sebuah piramida tinggi beratap datar berdiri di tengah pulau ini. Zhang Tai menarik napas dalam-dalam, ini dia. Setelah sampai di dekat pulau ini, udara panas yang menemani mereka selama 2 jam langsung mereda. Semakin dekat mereka ke pulau ini, semakin cepat suhu turun dan mendekati suhu normal. Awas, di pulau itu ada zona larangan terbang seperti di Benteng Singa. Kalau kita sudah dekat dengannya, sebaiknya kita turunkan ketinggian penerbangan. Ketua Istana Tianlu di depan mereka membuka mulutnya saat dia menurunkan ketinggian penerbangannya dengan cepat. Diikuti oleh semua anggota ketiga tim lainnya. Ketika mereka sudah dekat dengan tepi pulau ini, mereka hanya berada beberapa meter di atas permukaan tanah. Saat mereka memasuki wilayah udara pulau ini, mereka kehilangan kemampuan terbang dan langsung jatuh. Jika tidak diperingatkan terlebih dahulu, mereka yang baru pertama kali datang ke sini mungkin akan sangat malu setelah terjatuh dari ketinggian ratusan meter di udara meski tidak langsung mati. Setelah mendarat, mereka merasakan suhu sudah kembali normal sekaligus udara menjadi segar. Sekarang karena keberadaannya di laut magma panas, itu sudah menandakan bahwa tempat ini sangat menakjubkan. Setelah istirahat, kami akan mengambil tindakan. Monster Tuaki menyarankan. Mereka tidak menolaknya. Ksatria bumi mungkin tidak akan menemui kesulitan untuk terbang selama 2 jam dengan kecepatan tinggi berturut-turut. Namun, itu sangat sulit bagi sebagian besar ksatria besi hitam.
Mereka kemudian mencari tempat terdekat untuk beristirahat dengan duduk bersila, minum air atau makan sesuatu untuk memulihkan kekuatan fisik dan kekuatan tempur mereka. Zhang Tai duduk di atas batu besar berwarna abu-abu. Fulton kemudian berjalan ke arahnya dan diam-diam memberinya sebotol obat. Setelah melihatnya, Zhang Tai tertegun, itu adalah obat serbaguna. Benda ini baru saja memasuki benteng singa beberapa hari yang lalu. Ini sangat efektif untuk memulihkan kekuatan fisik dan menyembuhkan luka ringan yang umum serta gejala keracunan. Fulton menjelaskannya pada Zhang Tai. Apakah kakak laki-lakiku sudah membuka pasar di benteng singa? Zhang Tai merasa rumit dan bersyukur. Kastil Besi Hitam bab 933, Reruntuhan Hieron. Setelah meminum sebotol obat serbaguna yang manis, perasaan rileks mulai menyebar ke seluruh tubuhnya mulai dari perutnya. Tak lama kemudian, rasa lelah dan konsumsi fisik akibat penerbangan selama 2 jam telah pulih. Penerbangan 2 jam itu jauh lebih mudah bagi Zhang Tai dibandingkan yang lain. Bagi yang lain, itu adalah kecepatan menengah dan tinggi, namun hanya sedikit lebih cepat daripada kecepatan jelajah Zhang Tai. Penerbangan seperti itu tidak menghabiskan terlalu banyak kekuatan fisiknya. Karena terlalu mencolok mata, Zhang Tai harus mengambil botol obat serbaguna yang diberikan oleh Gong Xiao. Sebenarnya, ia bisa segera memulihkan kekuatan fisiknya tanpa harus mengonsumsi obat serbaguna sama sekali. Bahkan jika dia ingin meminum obat serbaguna, dia hanya perlu menjalankan energi spiritualnya untuk memindahkan obat serbaguna yang telah diseduh dengan baik dari Castle of Black Iron ke dalam mulutnya. Setelah 1 jam, ketika melihat seseorang berdiri, Zhang Tai mengelus pola manjusaka yang familiar pada botol kosong sebelum melemparkannya ke tanah. Setelah itu, dia juga bangkit dari tanah. Zhang Tai tidak tahu apakah dia membuang sampah sembarangan. Jika seseorang benar-benar dapat melihat botol kosong ini, iklan bisnis dalam negerinya akan sukses. Zhang Tai tersenyum sambil melirik Gong Xiao dan Zhou Sufan yang sedang duduk bersila tidak jauh dari situ dan mengangguk ke arah Zhang Tai pada saat yang bersamaan. Sebelum memasuki reruntuhan Hieron, semua orang ingin menyesuaikan kondisi mereka sebaik mungkin. Perlahan-lahan, semuanya bangkit dari tanah. Pertapa pengangkat gunung bertukar pandang dengan 2 ksatria bumi lainnya dan saling mengangguk. Sekarang kita sudah cukup istirahat. Ayo berangkat. Tetua Istana Tianlu membuka mulutnya sementara semua orang berangkat sekali lagi. Karena mereka tidak bisa terbang di pulau itu, mereka hanya bisa bergegas menuju piramida besar di kejauhan dengan berjalan kaki. Sebelum pergi, Zhang Tai kembali menatap lautan magma yang mendidih. Aku ingin tahu apakah seseorang akan mengikuti kita? Tetapi siapa yang ingin tinggal di sini dan menjadi penjaga saat ini? Saat keinginan ini muncul di benaknya, Zhang Tai berlari ke depan sambil melepaskan tombak pertempuran jurang maut dari punggungnya dan menyusunnya satu demi satu. Setelah dirakit, tombak pertempuran jurang sepanjang 4 meter tampak cukup menakutkan. Ditambah sosok Zhang Tai yang menjulang tinggi, senjata itu penuh dengan niat membunuh dan menjadi senjata terbesar dan paling menarik perhatian di seluruh tim. Sebagian besar anggota tim menggunakan senjata pendek seperti pedang atau pedang, ada pula yang menggunakan senjata eksotik seperti kapak, kail, tulang punggung, dan sabit sepanjang 1 meter. Bai Suxian sang adik perempuan menggunakan cambuk baja yang melingkari pinggang rampingnya. Hanya Zhang Tai yang menggunakan senjata panjang. Saat dia mengeluarkan senjatanya, dia langsung menjadi luar biasa. Bahkan anggota klan Zhang di Istana Tianlu tidak tahan melirik Zhang Tai. Beberapa keterampilan bertarung di level ksatria adalah tentang senjata panjang. Namun, semua keterampilan bertarung dengan senjata panjang sangat kuat dan kuat. Banyak orang yang menebak keterampilan bertarung apa yang digunakan Cui Li, pria tangguh dan tangguh dengan senjata yang begitu menakutkan. Tetua Zhang Clan juga mengingat keterampilan bertarung tombak panjang yang telah dia pelajari. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya pelan. Dia tidak ingat bahwa ada pembangkit tenaga listrik bernama Cui Li yang unggul dalam keterampilan bertarung tombak panjang. Saat berlari, Zhang Tai merasakan cahaya mata panas menimpa tubuhnya. Zhang Tai berbalik dan melihat Bai Suxian sedang mengawasinya dengan mata berair. Ketika dia melihat mata Zhang Tai, dia buru-buru mengalihkan pandangannya. Di saat yang sama, dia menjawab dengan harem dingin. Namun, penglihatannya yang terbelah masih tertuju pada tubuh Zhang Tai. Rupanya itu adalah isyarat dan isyarat dari seorang wanita yang mencari kegenitan dan kenyamanan. Jika bukan pada saat ini dan di tempat ini, Zhang Tai yakin selama dia berani memeluk Bai Suxian tanpa malu-malu, wanita itu pasti akan jatuh ke pelukannya selembut air. Apakah gadis mungil ini sangat menyukai pria tangguh sepertiku? Zhang Tai menyentuh kepalanya yang botak sambil menyeringai. Bai Suxian bergerak dengan sangat elegan. Saat dia menyentuh tanah, dia akan melepaskan lengan panjangnya. Di saat yang sama, dia bergerak puluhan meter ke depan seperti peri. Di seluruh tim, kekuatan bertarungnya yang tercermin dari gerakannya pasti berada pada level menengah. Bagaimana bisa wanita seperti itu menyerang dan membunuh pria yang mendekatinya tanpa alasan? Ketika memikirkan hal ini,
Zhang Tai merasa kekhawatiran pertapa pengangkat gunung mungkin menjadi kenyataan. Namun, saat anak panah dipasang pada tali, kami hanya bisa bergerak maju. Kalau kita mencapai prestasi tertentu di reruntuhan Hieron, setidaknya kita punya peluang lebih besar untuk selamat dari serangan para ksatria iblis saat kita keluar dari sini. Pertapa pengangkat gunung dan dua ksatria bumi lainnya mungkin berpikir seperti ini. Tak satu pun dari para ksatria yang berani memasuki alam elemen bumi itu takut akan pertempuran. Berdasarkan kecepatan tinggi para ksatria, setelah berlari kurang dari setengah jam, mereka sudah sampai di kaki piramida besar beratap datar di tengah pulau ini. Terdapat banyak anak tangga berbatu dari kaki limas hingga atap, setiap anak tangga tingginya lebih dari 0,5 meter, dipimpin oleh 3 ksatria bumi, semua orang bergegas ke atas, 10 langkah selangkah. Ketika dia mencapai atap datar piramida, pandangan Zhang Tai langsung melebar. Dia melihat deretan pilar batu besar sementara pintu masuk kuil tua yang rusak memasuki pandangan mereka. Ada 2 baris patung besar yang dihormati waktu di pintu masuk kuil, masing-masing patung tingginya lebih dari 10 meter. Saat melihat patung-patung itu, semua orang kembali terkejut, termasuk Zhang Tai. Patung-patung itu berdiri dalam 2 baris, 1 baris di kiri, 1 lagi di kanan. Barisan di sebelah kanan adalah pejuang manusia lapis baja yang memegang pedang mereka dengan penampilan serius dan bermartabat. Mereka yang berada di sebelah kiri adalah pejuang iblis yang juga berdiri dengan tatapan serius dengan palu besar di tangan. Kedua baris patung itu tidak terlihat agresif satu sama lain, sebaliknya, tampaknya mereka biasanya menjaga Hieron. Karena patung-patung ini terlalu tua, sulit untuk menebak umurnya. Namun, patung-patung itu mengingatkan Zhang Tai bahwa manusia dan iblis mungkin adalah 2 ras yang hidup bersama secara damai di zaman yang sangat kuno. Jika tidak, bagaimana manusia dan iblis bisa menjaga Hieron yang biasanya ada di pintu masuk? Tidak peduli apakah manusia atau iblis yang mendirikan Hieron ini. Jika mereka berada dalam keadaan antagonis pada saat itu, pihak yang mendirikan Hieron ini tidak akan pernah membiarkan patung pihak lain menjadi penjaga Hieron. Jika Zhang Tai adalah seorang sejarawan atau antropolog, ia mungkin akan berhenti mempelajari pertanyaan ini dengan serius. Namun, sebagai seorang ksatria, dia tidak perlu melakukan penelitian, sebaliknya, dia hanya perlu menjarah agar bisa tumbuh semakin kuat. Oleh karena itu, meskipun mereka terkejut di dalam, tidak satu pun dari mereka berhenti untuk mempelajari patung-patung itu. Mereka baru saja melewati patung-patung itu dan tiba di pintu masuk Hieron. Ada berbagai macam hewan seperti sapi dan domba di atas pilar batu besar. Di atas satu-satunya gerbang, ada tanda segitiga misterius yang terbuat dari 3 skala dengan ukuran berbeda. Tanda segitiga misterius harus menjadi simbol dari Hieron ini atau makna keagamaan seperti papan nama Yamun, bank atau kelompok komersial. Namun, seperti bagaimana mereka tidak mengetahui mengapa patung iblis dan manusia berdiri di luar Hieron, tidak satu pun dari 3 tim ksatria yang memahami arti tanda di gerbang Hieron hingga hari ini. Mereka hanya tahu bahwa mereka akan menghadapi bahaya dan mungkin bisa mencapai prestasi baik di dalam hati. Setelah puluhan ribu tahun, semua yang ada di depan mereka menjadi reruntuhan. Mereka hanya peduli pada kepentingan, bukannya kebenaran kuno yang belum diketahui. Jika manusia bisa membunuh semua iblis, mereka mungkin akan berusaha mempelajari tempat ini dengan serius, namun seiring pecahnya perang suci, tidak ada yang lebih realistis dan bermakna selain pukulan kuat dan bilah tajam. Tepat di pintu masuk Hieron, gerbang logam kuno yang diukir dengan butiran eksotis ditutup, meninggalkan 3 lubang yang rapi dan menarik perhatian di atasnya. Setelah sampai di pintu masuk, pertapa pengangkat gunung, monster Tuaki, dan tetua istana Tianlu masing-masing mengeluarkan sepotong logam berbentuk berlian yang berkilauan. Setelah bertukar pandang satu sama lain, mereka memasukkan potongan logam berbentuk berlian ke dalam lubang masing-masing sebelum mundur beberapa langkah pada saat yang bersamaan. Hati-hati, ketika gerbangnya terbuka, selama kamu memasukinya, jangan keluar begitu saja. Karena terpengaruh oleh kekuatan misterius dan aturan penjagaan reruntuhan Hieron ini, semua orang hanya bisa mengakses ambang ini 1 kali saja. Selama kamu keluar, kamu tidak akan bisa masuk lagi. Zhang Angwo, tetua istana Tianlu memperingatkan yang lain. Seperti yang telah mereka lakukan sejauh ini, jika seseorang melakukan kesalahan bodoh, dia akan menyia-nyiakan semua upaya sebelumnya. Segera setelah kata-kata Zhang Angwo, seluruh piramida bergetar sementara gerbangnya perlahan terbuka. Dengan cahaya putih yang menyilaukan, Ki Yang Agung mengalir keluar dari gerbang. Ki Yang Agung ini mengingatkan Zhang Tai pada pemandangan ketika dia memasuki menara waktu, yang juga menunjukkan bahwa segala sesuatu di Hieron ini tidak dapat dihancurkan oleh para ksatria. Kastil besi hitam bab 934, seperti singa, seperti naga. Setelah gerbang terbuka sepenuhnya, ketiga ksatria bumi bergerak 1 langkah ke depan dan menyingkirkan potongan logam mereka. Setelah itu, semua anggota dari ketiga tim memasuki Hieron secara berurutan. Ketika dia memasuki gerbang, Zhang Tai merasakan energi eksotis menyapu dirinya.
Zhang Tai menoleh ke belakang. Meski mereka sudah masuk, gerbangnya tidak menutup. Dia kemudian menjalankan energi spiritualnya sementara bulu pelacak terbang dari dahinya dan berbaring di pintu masuk Hieron tanpa suara. Setelah semua orang masuk, selama orang lain masuk, bulu pelacak akan menempel pada sol pendatang baru secara otomatis. Saat bulu pelacak bergerak, Zhang Tai akan tahu bahwa ada orang lain yang telah tiba. Karena berada di atap datar piramida, tidak ada ruang di belakang gerbang melainkan tangga spiral yang sangat tenang yang mengarah ke dasar piramida. Sebagian besar ksatria yang datang ke sini untuk pertama kalinya tidak mengetahui apa yang ada di dasar piramida. Tanah di piramida itu cemerlang dan membawa kilau logam khusus. Ah, terlalu dingin. Para pengunjung sedikit gemetar ketika angin dingin bertiup ke arah mereka dari bawah tangga. Dibandingkan dengan lautan magma panas di luar, suhu bagian dalam piramida ini setidaknya di bawah minus 40 derajat Celcius. Bahkan sebagai ksatria, mereka hanya bisa bergerak normal di dalam waktu singkat. Perhatian, suhu di sana bahkan lebih dingin. Dalam 3 hari, jika ada di antara kalian yang tidak tahan lagi, kalian harus keluar terlebih dahulu, ucap pertapa pengangkat gunung. Ketika pertapa pengangkat gunung mengucapkannya, monster Tuaki tetap diam, yang langsung memimpin timnya dan bergegas menuruni tangga spiral dengan kecepatan yang sangat cepat. Para ksatria klan Zhang di istana Tianlu buru-buru mengikuti mereka. Tim pertapa pengangkat gunung berada pada akhirnya. Meskipun mereka tidak dapat terbang dengan kekuatan cakra saat ini, mereka tidak melambat. Semua orang bergerak cepat di tangga spiral. Saat ini, semua orang menjadi sedikit senang. Saat Zhang Tai sedang berlari, dia terus mengamati lingkungan sekitarnya. Tangga spiral berangsur-angsur menjadi lebih lebar dan rata karena struktur piramida. Selain itu, tangga spiral ini memiliki struktur 2 heliks yang khas seperti struktur heliks DNA. Tidak ada jejak buatan yang terlihat di tangga ini. Itu adalah struktur yang lengkap dan misterius. Dalam setiap belasan meter akan ada keranjang api di dekat pegangan tangan. Zhang Tai menduga bahwa keranjang api mungkin digunakan untuk menerangi tangga di zaman dahulu kala. Namun, hal itu tidak dapat diautentikasi sekarang. Karena adanya obat-obatan penglihatan malam, meski tidak ada keranjang api, para ksatria masih bisa melihat sekeliling dengan jelas. Ada lukisan mural yang tampak aneh dan kata-kata aneh di kedua dinding tangga. Zhang Tai melihat banyak adegan tentang hidup berdampingan antara manusia dan setan. Yang mengejutkan Zhang Tai adalah adegan-adegan itu bukan tentang perang melainkan tentang kegiatan keagamaan yang aneh. Dalam kegiatan keagamaan tersebut, hewan seperti sapi dan domba didorong ke depan dupa yang tinggi dan berwujud aneh untuk tujuan kurban. Ada stand kosong di kedua sisi tangga. Barang-barang di tribun mungkin telah diambil. 3 kunci di tangan pertapa pengangkat gunung dan 2 ksatria bumi lainnya berasal dari orang lain. Dalam 9 tahun terakhir, 2 kelompok orang telah tiba di sini. Menurut perkenalan dari 2 kelompok orang sebelumnya, karena waktu yang singkat, bahkan para ksatria tidak bisa tinggal terlalu lama di bawah sana. Oleh karena itu, banyak wilayah di reruntuhan Hieron yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Mungkin masih ada beberapa item bagus yang tersisa. Namun, karena mereka yang pernah masuk ke sini tidak dapat memasukinya untuk kedua kalinya, meskipun mereka adalah penjelajah angkatan ketiga, mereka mungkin masih menemukan sesuatu yang bagus di dalamnya. Gunung senjata dan peralatan teleportasi luar angkasa sama-sama bermanfaat bagi orang-orang yang mempertaruhkan nyawa mereka di sini. Semakin dalam, akan semakin dingin. Mereka merasa seperti memasuki gudang es. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka telah masuk lebih dari 13 mil ke dalam piramida. Mengingat posisinya, mereka pasti memasuki ruang bawah tanah piramida. Setelah sampai pada langkah terakhir, ketiga ksatria bumi berdiri di sana. Bahkan monster Tuaki tidak melangkah maju dengan mata berkilauan. Semua orang kemudian berhenti di langkah terakhir. Apa yang ada di depan semua orang adalah lobi besar seperti istana, yang membentang bermil-mil. Samar-samar mereka bisa melihat lusinan portal di ujung lobi, besar atau kecil. Lantai lobi sebersih peniti baru, yang ditutupi butiran eksotik. Seluruh lobi terasa sedingin es dan sunyi. Di kedua sisi lobi terdapat 2 baris patung logam eksotis. Semua patung logam yang suram dan bermartabat itu tingginya lebih dari 3 meter yang tampak seperti laba-laba di tubuh bagian bawah dan manusia di tubuh bagian atas. Mereka memegang perisai logam di tangan kiri dan berbagai senjata di tangan kanan. Saat mereka berhenti di anak tangga terakhir, mata kedua baris patung logam itu mulai memerah dan leher mereka mulai berbunyi, kakak-kakak. Di saat yang sama, mereka menggerakkan kepala mereka ke arah 3 tim ksatria yang sangat menakutkan. Itu bukanlah patung melainkan boneka perang yang kuat di dalam Hieron yang telah tinggal di sana sejak ditempatkan. Sangat menakutkan sampai boneka perang ini masih bisa bergerak setelah bertahun-tahun. Ga. Monster Tuaki tertawa ketika dia melihat pertapa pengangkat gunung dan tetua istana Tianlu sambil menyipitkan matanya. Kita bertiga akan bergegas ke sana bersama-sama di jalur ini.
Setelah itu, kami akan memilih satu portal masing-masing dan memasukinya secara mandiri. Setelah memasuki portal, kami tidak akan saling mengganggu baik Anda hidup atau mati, kaya atau miskin. Bagaimana dengan itu? Setelah bertukar pandang satu sama lain, pertapa pengangkat gunung dan tetua istana Tianlu mengangguk pada saat yang sama sebelum menjawab dengan suara teredam. Bagus. 3 ksatria bumi bergegas keluar dalam sepersekian detik. Saat 3 ksatria bumi meninggalkan langkah terakhir dan mendarat di lobi besar, semua boneka pertempuran di lobi mulai bergerak secepat ksatria. 6 boneka pertempuran yang paling dekat dengan 3 ksatria bumi langsung bergegas keluar dan menikam 3 pedang besar dan 3 tombak panjang ke arah 3 ksatria bumi. Matilah. Pertapa pengangkat gunung meraung sambil melepaskan pukulan ki pertempuran ke arah 2 boneka pertempuran dari jarak 5 meter, menyebabkan mereka bergerak mundur, bukannya membunuh atau melukai mereka. Kedua boneka pertempuran itu memblokir sebagian besar ki pertempuran ksatria bumi dengan perisai mereka. Meskipun sebagian kecil dari pukulan ki pertempuran pertapa pengangkat gunung menyentuh tubuh kedua boneka pertempuran itu. Pukulan itu hanya terlepas dari sebagian logam pada boneka pertempuran itu. Dengan dentuman keras, kedua boneka pertempuran setinggi 16 kaki itu meninggalkan 16 goresan di tanah. Setelah bergerak mundur 7-8 meter, mereka bergegas maju sekali lagi. Kemampuan pertahanan dan kemampuan pertarungan jarak dekat boneka pertempuran ini hampir bisa menandingi para ksatria. Raungan pertapa pengangkat gunung memulai pertempuran pertama di reruntuhan Hieron. Hahaha, keren, Zhang Tai bergegas keluar dari ksatria besi hitam sambil tertawa. Berdasarkan kemampuan melompatnya yang kuat, Zhang Tai langsung mencapai ketinggian lebih dari 20 meter di udara. Dia kemudian melambaikan tombak pertempuran jurang mautnya di udara sementara naga api pertempuran ki muncul yang cahaya cemerlang menutupi seluruh lobi. Dalam pertempuran tersebut, ketiga ksatria bumi tidak tahan untuk melirik ke arah Zhang Tai. Semua orang kemudian merasakan terik matahari menyinari udara sementara suhu di sekitar meningkat secara tiba-tiba. Zhang Tai sedang mengangkat terik matahari. Bersama dengan naga api yang menari dan tampak aneh dengan sepasang sayap, terik matahari dilemparkan ke dalam kelompok boneka perang. Ledakan seperti guntur dan angin panas yang kuat serta gelombang kejut pertempuran ki menyapu lebih dari 100 meter dalam sepersekian detik. Mengirimkan 4 kelompok boneka pertempuran terbang mundur sekaligus. Serangan yang dahsyat, itu hampir bisa menandingi seorang ksatria bumi. Semua ksatria besi hitam termasuk Gong Xiao dan Zhou Sufan yang melihat Zhang Tai menggunakan keterampilan bertarung tombak panjangnya untuk pertama kalinya langsung terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Zhang Tai bisa menjadi begitu galak. Zhang Tai sekali lagi menyegarkan indera semua orang. Saat melihat pemandangan ini, tetua agung dari istana Tianlu juga terkejut. Sementara seorang tokoh terkenal di negeri Taixia muncul di benaknya, dia langsung memuji keterampilan pertempuran tombak pembakaran surga naga api. Hahaha, Grand Elder Anguo benar-benar memiliki selera yang bagus. Zhang Tai tertawa terbahak-bahak saat dia mengangkat tombaknya secara horizontal untuk memblokir 2 pedang besar. Tak lama setelah itu, dia mengubah arah kepala tombak panjang itu dengan cara yang aneh dan menembusnya melalui celah antara perisai boneka perang dan pedang besar seperti ular emas hidup. Dia langsung menusukkan tombaknya ke bagian bawah boneka pertempuran dan mengangkatnya, menghantamkannya ke arah boneka pertempuran lainnya. Akibatnya, kedua boneka pertempuran itu sama-sama terlempar. Setiap boneka perang di sini memiliki berat sekitar 5-6 ton. Alis semua ksatria besi hitam terus melonjak ketika mereka melihat Zhang Tai mengangkat boneka pertempuran dengan tombak dengan begitu mudah. FCK. Betapa kuatnya orang ini, apakah dia manusia atau bukan? Setelah menyentuh boneka pertempuran ini, Zhang Tai merasa bahwa logam boneka pertempuran ini sangat defensif terhadap serangan ki pertempuran jarak jauh. Sedangkan untuk boneka pertempuran ini, mode pertarungan paling efektif adalah pertarungan jarak dekat. Lebih banyak boneka perang bergegas menuju mereka. Di tengah tawanya, Zhang Tai melewati 3 ksatria bumi dan bergegas menuju sekelompok boneka pertempuran sendirian dengan cara yang agresif. Setelah itu, semua orang tidak bisa melihat tubuh Zhang Tai dengan jelas. Sebaliknya, mereka hanya bisa melihat boneka-boneka pertempuran besar diangkat oleh tombak pertempuran jurang milik Zhang Tai satu demi satu dan dihantamkan ke boneka-boneka pertempuran lainnya di kejauhan. Mereka hampir tidak bisa bangkit dari tanah sampai beberapa saat. 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18. Zhang Tai terus mengangkat 18 boneka perang. Dalam legenda Hua, seorang jenderal galak yang tak tertandingi mampu mengangkat kereta satu demi satu di medan perang. Meskipun mereka belum melihatnya, saat melihat penampilan Zhang Tai, semua orang merasa bahwa jenderal legendaris itu bahkan tidak bisa menandingi Cui Li. Kastil besi hitam bab 935, pertempuran berdarah di lobi. Boneka pertempuran tidak bisa dibunuh. Setelah pertapa pengangkat gunung, monster tua Qi, dan tetua istana Tianlu,
Zhang Tai adalah ksatria keempat yang menembus boneka pertempuran dengan tombak pertempuran jurang dan menghancurkan boneka pertempuran itu menjadi pecahan dan bagian logam. Zhang Tai mengira boneka perang itu pasti akan mati, namun pecahan dan bagian dari boneka pertempuran tersebut berkumpul kembali secara otomatis dan memulihkan tampilan asli dari boneka pertempuran tersebut dalam waktu kurang dari setengah menit. Adegan ini mengingatkan Zhang Tai pada permainan favoritnya di rumah ketika dia masih muda. Temukan sekotak sepatu kulit kosong dan masukkan beberapa paku dan sekrup ke dalamnya. Setelah itu, gerakkan potongan magnet yang ada di dasar kotak secara perlahan. Lambat laun, paku dan sekrup itu akan bergerak dan berkumpul. Zhang Tai terobsesi dengan permainan ini ketika dia berusia 5 tahun. Pada saat ini, menyaksikan bagian-bagian itu berkumpul seperti dimanipulasi oleh magnet besar di bawah tanah, Zhang Tai merasa merinding. Dia akhirnya mengerti mengapa pertapa pengangkat gunung membentuk tim untuk menjelajahi reruntuhan Hieron ini bersamanya. Meskipun kekuatan pertarungan boneka perang itu hampir bisa menyamai kekuatan para ksatria dan tubuh mereka bisa rusak atau hancur berkeping-keping. Bagian terbaik mereka tidak akan pernah bisa dihancurkan, bahkan oleh para ksatria bumi. Ksatria mungkin terbunuh, namun, bagian-bagian boneka perang tersebut hanya dapat dipisahkan untuk sementara. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka akan berkumpul menjadi boneka pertempuran baru dan bergabung dalam pertempuran sekali lagi. Mereka tidak melawan boneka perang tetapi ribuan suku cadang dan perlengkapan yang tidak bisa dihancurkan. Selain boneka perang, seluruh istana sepertinya bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jejak di tanah yang disebabkan oleh Zhang Tai berangsur-angsur menghilang dalam waktu kurang dari 10 menit juga. Mereka membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk berbaris di sepertiga lobi. Banyak boneka pertempuran bergegas ke arah mereka sepanjang waktu. Dengan suara ledakan boom, Zhang Tai menembus dada boneka pertempuran setelah menimbulkan suara melengking khusus di udara. Dengan ki pertempurannya yang kuat, boneka pertempuran itu meledak sementara ribuan bagiannya tersebar seperti bagaimana seorang bidadari surgawi menyebarkan bunga. Itu adalah boneka pertempuran ke-6 yang dibunuh Zhang Tai. Ketika kaki seekor laba-laba terbang, Zhang Tai segera menangkapnya dengan tangannya. Menyadari bahwa Filton dan 2 anggota tim lainnya sedang dikepung oleh 7-8 boneka pertempuran. Zhang Tai bergegas ke sisi mereka sambil mengayunkan tombaknya untuk menyerang tubuh dan perisai boneka pertempuran 7-8 dalam hitungan detik. Setelah tabrakan yang bagaikan badai, formasi boneka pertempuran dipatahkan oleh Zhang Tai, menyelesaikan krisis yang dihadapi kelompok 3 orang sekaligus. Hanya pada saat inilah semua orang merasa beruntung memiliki Zhang Tai sebagai anggota tim mereka. Setelah Zhang Tai mematahkan formasi boneka pertempuran, 2 boneka pertempuran bergegas menuju Zhang Tai dengan kecepatan tinggi sekaligus. Kesal, Zhang Tai mengangkat salah satu boneka pertempuran dengan tangan kanannya dan mengirimkannya terbang menjauh. Pada saat yang sama, dia dengan keras menghantamkan kaki laba-laba ke perisai boneka pertempuran lainnya, menyebabkan boneka pertempuran itu meluncur sejauh 10 meter. Kaki laba-laba itu beratnya lebih dari 200 kg. Benda itu berfungsi seperti tongkat kayu yang tampak aneh di tangan kiri Zhang Tai. Meskipun merupakan sebuah klub, itu juga mengintimidasi dengan kekuatan dan keterampilan bertarung yang menakutkan. Dengan tombak di tangan kanan dan kaki laba-laba di tangan kiri, Zhang Tai dikelilingi oleh jeritan dan lolongan liar yang membelah udara. Dia kemudian bergegas ke dalam formasi boneka pertempuran dan menyebabkan kekacauan besar sekaligus seperti singa ganas yang turun gunung. Filton bergegas ke sisi Zhang Tai dan bertabrakan dengan boneka perang. Selama proses ini, Filton bertanya pada Zhang Tai, "Untuk apa kamu mengambil boneka perang?" Zhang Tai menjawab, "Saya ingin melihat apakah boneka perang itu bisa pulih meski satu kakinya hilang." "Tidakkah menurut Anda ini menarik?" "Apa-apaan?" Filton menjawab. Di antara semuanya, mungkin hanya Zhang Tai yang merasa menarik untuk melakukan eksperimen dengan patah kaki boneka perang saat ini. Jika dia sendirian, Zhang Tai bahkan berpikir untuk melemparkan kaki patah ini ke dalam jurang kekacauan di kastil besi hitam untuk memeriksa apakah boneka pertempuran ini akan tetap tajam atau tidak setelah kakinya yang patah benar-benar meleleh. Selain tidak bisa menggunakan serangan ki pertempuran dan terbang, kekuatan pertempuran boneka pertempuran ini benar-benar menakutkan. Korps yang terdiri dari 100.000 boneka perang di luar Hieron dalam piramida pasti tak tertandingi di dunia. Saat itu, ksatria manusia pertama terluka. Dia berasal dari tim monster Tuaki. Ksatria itu melompat lebih tinggi dari 30 meter seolah-olah dia ingin melompati beberapa boneka perang. Namun, ketika dia melompat, beberapa boneka pertempuran di depannya menurunkan tubuh mereka dan melompat pada saat yang bersamaan. Sementara itu, 2 pedang besar dan 1 tombak ditusukkan ke arah ksatria manusia itu. Sebenarnya, ketika seorang ksatria manusia kehilangan kemampuan terbangnya, sangatlah berbahaya dan bodoh baginya untuk melompat dan melawan musuhnya di udara karena gravitasi. Bahkan 3 ksatria bumi yang memiliki kemampuan melompat lebih besar darinya bertarung selangkah demi selangkah di tanah, dia pasti harus menanggung hasil yang sesuai untuk lompatannya.
Sepertinya dia tidak menyangka boneka perang ini bisa melompat begitu tinggi. Di udara, dia terkejut. Setelah memblokir serangan 3 boneka pertempuran dengan tergesa-gesa, ki pertempuran pelindungnya dipatahkan sekaligus. Sementara itu, dia mulai merosot dengan cepat ke tanah. Pada saat ini, boneka perang mengangkat kepalanya dan melemparkan tombak ke arahnya ketika ki pertempuran pelindungnya rusak. Di luar imajinasinya boneka perang bisa mengeluarkan tombak. Sasaran tombaknya adalah perut bagian bawahnya. Boneka perang itu ingin membunuhnya. Dalam kepanikan, dia menggunakan instingnya untuk menyerang tombak panjang itu dengan telapak tangan dari jarak beberapa meter. Meski kepala tombak itu menunduk dan tidak mengenai perut bagian bawahnya, namun menembus pahanya. Setelah muncrat banyak darah dari pahanya, pria itu mengucapkan haram yang teredam. Saat dia mendarat, dia berguling ke samping dan menuangkan sebotol obat serbaguna ke dalam mulutnya dengan kecepatan tercepat. Dalam beberapa menit, boneka pertempuran bermata merah dan satu kaki melompat ke arah Zhang Tai dengan kecepatan yang sedikit lebih lambat dibandingkan boneka pertempuran normal. Pada saat ini, patah kaki di tangan kiri Zhang Tai mulai membesar dan berkontraksi dengan kuat. Rasanya seperti kaki belakang seekor lembu yang kuat dan hidup. Kaki yang patah itu mempunyai kekuatan yang sangat besar. Rakyat jelata tidak bisa menahannya sama sekali, kecuali Zhang Tai. Namun, kekuatan patah kaki itu kalah telak dibandingkan kekuatan tangan Zhang Tai. Sambil menyaksikan Zhang Tai memegang erat kakinya yang patah, boneka perang itu mengejar Zhang Tai seperti orang gila. Tampaknya ia bersumpah untuk membunuh Zhang Tai. Setelah beberapa saat, kaki yang patah mulai terasa hangat. Lambat laun, suhunya menjadi sepanas sepotong besi merah. Setelah itu, dengan suara pah, kaki yang patah itu otomatis terpisah menjadi beberapa bagian yang lebih halus dan terlepas dari tangan Zhang Tai. Tak lama setelah itu, bagian-bagian itu mulai memantul ke arah boneka pertempuran itu seperti manik-manik yang melompat. Lambat laun, kaki baru terbentuk. Betapa hebatnya boneka perang ini? Pada kesempatan ini, mereka hampir tak tertandingi. Namun, orang yang menciptakan boneka perang ini puluhan ribu tahun yang lalu lebih hebat. Zhang Tai menghela nafas dengan emosi di dalam saat dia terus melawan boneka pertempuran itu. Setelah kakinya pulih sepenuhnya, boneka pertempuran itu bergegas menuju Zhang Tai sekali lagi. Dalam beberapa menit, boneka pertempuran itu berubah menjadi berkeping-keping lagi. Semua orang berbaris saat mereka bertarung melawan boneka perang dengan sengit. Itu adalah pertempuran berdarah. Sejak Satria Manusia pertama di tim monster tua Qi terluka, semakin banyak orang di tim Istana Tianlu dan Pertapa Pengangkat Gunung mulai terluka secara berturut-turut. Bahkan bahu Gong Xiao terluka oleh tombak boneka perang. Untungnya, tidak ada yang terbunuh dalam kursus ini. Setelah sekitar 4 jam pertarungan berdarah, mereka akhirnya mendekati ujung lobi. Pintu lengkung pada dinding berbentuk kipas hampir dapat dicapai dalam waktu kurang dari 100 meter. Namun, pada saat itu, lebih dari 90% diantaranya telah habis. Hahaha, sampai jumpa. Semoga kamu selamat. Monster tua Qi tertawa terbahak-bahak saat ki pertempurannya tiba-tiba melonjak. Gambar katak berdarah besar bangkit dan memukul mundur deretan boneka perang di depannya sekaligus. Pada saat yang sama, dia menghindari senjata tajam dengan gerakan aneh dan mematahkan lingkaran pengepungan terakhir. Tak lama setelah itu, dia menghilang di balik pintu melengkung. Kastil besi hitam bab 936, Hati Wanita. Sekarang dia dipanggil monster tua Qi dan tidak disukai, dia akan selalu melakukan sesuatu yang membuat orang benci, memperlihatkan temperamen egoisnya dengan tajam. Ambil momen ini sebagai contoh, ketika yang lain bertarung dengan boneka pertempuran dengan darah, monster tua Qi tiba-tiba keluar dari pengepungan dan meninggalkan yang lainnya. Zhang Tai bertanya-tanya apa yang disetujui oleh monster tua Qi dan anggota timnya. Namun, pada saat ini, Zhang Tai merasa bahwa anggota tim lainnya menjadi alat monster tua Qi. Selama mereka bisa membantu monster tua Qi melewati lobi ini, mereka akan kehilangan nilainya. Meskipun monster tua Qi pergi tanpa ragu-ragu, kepergian tiba-tiba seorang ksatria bumi sangat melemahkan kekuatan pertempuran ksatria manusia secara keseluruhan, terutama kekuatan pertarungan tim monster tua. Setelah hampir 6 jam pertempuran berdarah, ketika mereka akan melewati lobi yang menakutkan ini, sebagian besar ksatria telah kelelahan. Kepergian monster tua Qi langsung membuat timnya mengalami kerugian besar. Akibatnya, salah satu anggota timnya terluka sekaligus. Bai Suxian bergerak lincah seperti biasanya. Cambuk baja lunaknya tajam dan licik, yang bisa sekeras baja dan selembut air. Kemampuannya jelas di atas rata-rata ksatria besi hitam. Sejak mereka memasuki lobi hingga saat ini, 3 orang tim mereka terluka. Namun, adik perempuan itu masih selamat dan sehat. Namun, sebagai seorang wanita, meski kekuatan bertarungnya lumayan, setelah 6 jam menjalani perlombaan ketahanan yang berat, dia juga hampir kehabisan kekuatan fisiknya. Pada saat ini, wajah Bai Suxian menjadi sangat pucat dan keringat mengalir di pelipisnya. Menghadapi serangan sengit dari begitu banyak boneka pertempuran, dia secara bertahap menjadi stagnan sementara ki pertempuran pelindungnya hanya 1/4 dari ketebalan aslinya.
Pada saat yang sama, ia bergelombang dengan sangat tidak stabil. Berkali-kali pedang tempur boneka perang itu hampir menggores leher dan ujung hidungnya. Di pertempuran pelindung yang tersisa sebenarnya tidak dapat menjamin keselamatannya lagi, yang akan dengan mudah runtuh. Boneka perang tidak akan mati, namun, para ksatria pasti akan mati. Jika jalur lobi ini 1,5 kali lebih lama dan hanya 2 ksatria bumi yang menerobos, bahkan mungkin ksatria bumi akan terbunuh. Pertapa pengangkat gunung dan tetua istana Tianlu belum mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Sejak awal pertempuran ini, mereka belum menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Selain itu, hanya Zhang Tai di antara semua ksatria lainnya yang masih kuat saat dikelilingi oleh naga api. Memegang tombak pertempuran jurang maut, dia seperti dewa pertempuran. Kemanapun dia pergi, dia akan menyapu senjatanya seolah-olah dia telah bertekad untuk bertarung langsung dengan boneka perang. Zhang Tai tidak terlihat lelah sama sekali. Ah! Seruan terdengar dari Bai Suxian. Zhang Tai berbalik dan menemukan cambuk panjang Bai Suxian melilit leher boneka perang. Namun, boneka perang itu tiba-tiba menjatuhkan perisainya. Pada saat yang sama, tiba-tiba ia berdiri di bagian bawah tubuhnya dan mulai menarik cambuk panjang dengan kuat. Karena sangat lemah, Bai Suxian, setelah kehilangan keseimbangan, langsung terbang menuju boneka pertempuran. Saat itu, boneka perang itu menusukkan tombaknya ke arah dada adik perempuan itu dengan kuat dengan suara melengking di udara. Boneka perang tidak memiliki selera yang bagus. Mereka hanya mengetahui musuh, bukan ukuran kap. Karena kejadiannya begitu tiba-tiba, Bai Suxian tidak punya kesempatan untuk mengelak sama sekali. Dengan tatapan putus asa, Bai Suxian akan ditembus oleh tombak dan terluka parah dalam sekejap mata. Saat itu, Zhang Tai bergegas ke sana dan memeluknya. Pada saat yang sama, dia menahan serangan boneka pertempuran itu dengan punggungnya secara langsung. Zhang Tai menyadari bahwa pria itu benar-benar berhati lembut. Karena wanita itu tidak begitu kejam, dia benar-benar tidak tahan melihat seorang wanita terluka parah atau dibunuh oleh boneka perang di depannya. Serangan seperti itu sangat dahsyat. Meskipun itu tidak merusak ki pertempuran pelindung Zhang Tai, itu mengguncang ki pertempuran pelindungnya. Selain itu, Zhang Tai dikirim terbang mundur bersama Bai Suxian. Saat Zhang Tai terbang mundur secara horizontal, saat dia jatuh ke tanah, dia memeluk Bai Suxian dengan satu tangan dan mulai berguling-guling di tanah. Dalam kasus seperti itu, bahkan para ksatria pun tidak diuntungkan saat berbaring di tanah. Pedang besar di sekitarnya ditusuk dengan keras ke arah kedua orang itu. Pada saat yang sama, kaki laba-laba itu menginjak tubuh mereka tanpa ampun seperti garpu tajam. Boneka perang melancarkan serangan seperti badai terhadap Zhang Tai dan Bai Suxian. Seperti kata pepatah lama, ketika Anda membantu seseorang, Anda harus membantunya sampai akhir. Ketika Anda mengantar Buddha, sebaiknya Anda mengirim Buddha ke barat. Sekarang Zhang Tai telah bertekad untuk menyelamatkan Bai Suxian, tentu saja, dia akan mencegahnya agar tidak terluka. Jika orang yang dia selamatkan terluka pada saat ini, dia akan sangat kehilangan mukanya. Tidak peduli apapun, ayah ini telah mengalami ratusan pertempuran dan sedang mengembangkan metode rahasia tingkat kaisar. Bukankah aku memenuhi syarat untuk menyelamatkannya? Ketika pedang, tombak, dan kaki laba-laba itu jatuh, Zhang Tai melindungi Bai Suxian dengan tubuhnya sementara beberapa pedang dan tombak langsung ditusukkan ke ki pertempurannya, menyebabkan ki dan darahnya mengalir ke dalam. Namun, karena Zhang Tai tahan terhadap serangan dan memiliki tubuh yang mampu memulihkan diri, bahkan jika dia ditusuk dan dicincang beberapa kali, dia masih bisa menahannya. Dia sama sekali tidak takut akan hal itu. Di mata orang lain, serangan yang begitu sengit dan mendebarkan akan menyelesaikan pertarungan dalam hitungan detik. Para ksatria lainnya baru saja melihat Zhang Tai berguling-guling di tanah bersama Bai Suxian untuk menghindari pedang dan tombak yang brutal dan menakutkan. Akibatnya, bilah dan tombak yang tidak efektif itu menghantam tanah, menyebabkan ledakan di seluruh lobi. Gong Xiao, Zhou Sufan dan Filton terkejut pada saat yang sama ketika mereka bergegas datang ke sini untuk menyelamatkan Zhang Tai. Zhang Tai tidak menyadari bahwa Bai Suxian yang wajahnya memucat tadi sedang mengangkat kepalanya dan menatapnya tanpa mengedipkan matanya sementara ekspresi menakutkannya telah menghilang. Bai Suxian tanpa sadar bersandar ringan di dada Zhang Tai dengan wajahnya dan mendengarkan darah dan detak jantung Zhang Tai yang melonjak. Pada saat yang sama, dia memeluk pinggang Zhang Tai dengan mata tertutup. Matilah! Zhang Tai akhirnya menemukan kesempatan untuk melancarkan serangan balik dengan mengayunkan tombaknya sambil tergeletak di tanah. Mematahkan 4-5 kaki laba-laba dalam radius 4 meter selain memblokir tombak dan pedang besar tersebut. Zhang Tai bangkit dari tanah sekali lagi. Pada saat yang sama, dia menangkap ikat pinggang kekaisaran Bai Suxian. Detik berikutnya, dia melemparkan Bai Suxian ke ujung lain lobi seperti melempar lembing. Kekuatan Zhang Tai sungguh luar biasa. Baru setelah Bai Suxian mendarat di ujung lain lobi dengan mantap dan membuka matanya barulah boneka-boneka perang itu bereaksi. Oleh karena itu, Bai Suxian menjadi orang kedua yang melewati lobi setelah monster tua Qi.
Terlihat jelas garis demarkasi di tanah sedangkan warna dan butiran lantai di kedua sisi garis demarkasi berbeda. Tampaknya boneka perang yang berada di garis demarkasi itu tidak melihat Bai Suxian sama sekali. Berdiri di luar garis demarkasi, Bai Suxian memperhatikan Zhang Tai sambil terengah-engah. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sebotol obat serbaguna dan meminumnya. Sebelumnya, Gong Ziyao, Zhou Sufan dan Cecilia berpikir untuk menghancurkan pengepungan demi menyelamatkan Zhang Tai dan Bai Suxian. Namun, sebelum mereka tiba, mereka telah melihat Zhang Tai bangkit dari tanah dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, dia mengusir Bai Suxian dari medan perang. Pada saat ini, boneka pertempuran yang lehernya dilingkari dengan cambuk lembut bergegas menuju Zhang Tai. Sambil menyaksikan boneka perang ini dan mengingat ekspresi malunya tadi, Zhang Tai meraung sambil melompat dan dengan keras memukul kepala boneka pertempuran itu dengan tombaknya dengan dua tangan seperti memukul tongkat. Boneka pertempuran itu mengangkat perisainya untuk memblokir serangan Zhang Tai. Namun, serangan Zhang Tai jelas-jelas berada di luar kapasitas ketahanannya. Akibatnya, perisainya hancur berkeping-keping dan berserakan di tanah. Tak lama setelah itu, salah satu lengannya patah. Akhirnya, tombak pertempuran jurang Zhang Tai menghantam kepalanya, mematahkan kepalanya menjadi beberapa bagian dan membuat mereka terbang ke segala arah. Boneka perang itu tidak mati, meskipun kepalanya dipenggal, ia baru saja kehilangan arah, kemampuan menilai, dan kemampuan menyerang untuk sementara waktu saat berputar-putar di tanah. Laki-laki yang hebat. Semua orang menarik napas dalam-dalam saat melihat pemandangan ini. Apakah itu laki-laki? Fulton meneriakkan apa yang dipikirkan yang lain. Sebelum yang lain datang untuk menyelamatkannya, Zhang Tai telah menyapu sekali lagi. Pada saat ini, Zhang Tai merasakan bayangan putih melintas. Zhang Tai tercengang karena dia tidak membayangkan Bai Suxian yang diusir dari medan perang bisa kembali. Bai Suxian menangkap cambuk panjangnya dan melindungi Zhang Tai dengan mengayunkannya seperti badai. Zhang Tai tidak menghargainya, sebaliknya, dia menjadi gila. Dia merasa telah menanggung ratusan kali serangan dengan sia-sia. Apakah dia gila? Zhang Tai meraung ke arah Bai Suxian, apakah kamu sakit? Kamu sudah keluar dari medan perang. Mengapa kamu kembali? Sebagai seorang wanita, mengapa kamu memamerkan keunggulanmu saat ini? Namun, Bai Suxian tidak mengatakan apapun, dia hanya lebih sering menganyam cambuk bajanya. Mereka membutuhkan waktu hampir 10 menit untuk menembus 100 meter terakhir. Ketika semua orang bergegas keluar dari garis demarkasi, boneka perang di lobi menghentikan serangan mereka. Setelah berkeliaran di lobi beberapa saat, boneka pertempuran kembali ke posisi semula. Ketika mereka berdiri diam dalam dua baris seperti patung, cahaya di mata mereka memudar seolah tidak terjadi apa-apa. Saat mereka melewati lobi, sebagian besar ksatria menjatuhkan diri ke tanah dan mulai terengah-engah seperti baru saja melarikan diri dari bencana. Kastil Besi Hitam Bab 937, menyeberangi lobi Hieron. Setelah sekitar 6 jam pertempuran sengit, meskipun tidak ada yang tewas, sebagian besar dari 3 tim ksatria menjatuhkan diri ke tanah seolah-olah mereka selamat dari bencana. Mereka beristirahat dengan meminum obat dan mengobati lukanya. Pada saat ini, meskipun ada begitu banyak portal di dekat mereka, mereka tidak memiliki kekuatan dan energi spiritual untuk menjelajahinya untuk saat ini. Karena mereka aman untuk sementara, yang paling penting adalah segera memulihkan kekuatan pertempuran mereka. Saat ini, selain pertapa pengangkat gunung dan tetua istana Tianlu, hanya ada 3-5 orang yang masih berdiri, termasuk Zhang Tai. Zhang Tai merasa prihatin dengan cedera yang dialami Gong Ziyao dan Bolam. Setelah memastikan bahwa luka kedua orang tersebut tidak parah dan mereka masing-masing telah meminum sebotol obat pemulihan sedang, Zhang Tai menjadi tenang. Saudara Cui, apakah kamu tidak lelah? Zhou Sufan bertanya kepada Zhang Tai ketika dia menemukan bahwa Zhang Tai masih kuat seperti tidak terjadi apa-apa. Zhou Sufan yang akan selalu tetap bersikap seperti itu juga terlihat sedikit malu saat ini keringat di seluruh dahinya, terengah-engah, 2 bagian rusak pada armor lembutnya. Hodot, aku baik-baik saja, Zhang Tai tersenyum. Oh, saya mendengar penatua Zhang Anguo berkata bahwa Anda menggunakan keterampilan tombak pembakaran surga naga api, itu mungkin. Zhou Sufan akhirnya mendapat kesempatan untuk menanyakan pertanyaan ini. Yup, aku sedang mengembangkan sutra naga api. Zhang Tai menjawab dengan jujur. Ini adalah saat yang tepat untuk mengungkap rahasia bahwa dia sedang mengembangkan sutra naga api. Sejujurnya, Zhang Tai harus menghargai Zhang Anguo dari Istana Tianlu, yang benar-benar seorang ksatria bumi yang berpengetahuan luas. Saat Zhang Tai menunjukkannya, maka benda itu telah diidentifikasi oleh Zhang Anguo. Oleh karena itu, Zhang Tai tidak perlu mencari waktu lain untuk menjelaskannya kepada orang lain. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Cui Li yang mengolah sutra naga api dan Zhang Tai yang dicari di negara Taixia adalah orang yang sama. Setelah mendengar bahwa Zhang Tai dengan terus terang mengakui bahwa dia sedang mengolah sutra naga api, semua ksatria di sekitarnya terkejut di dalam.
Dalam sepersekian detik, beberapa lampu mata yang mengagumi terfokus pada Zhang Tai. Sebagai karya klasik tingkat markis yang lengkap, Sutra Naga Api sangat berharga bahkan di negara Taixia. Itu tidak akan pernah bisa disentuh oleh klan atau sekte umum. Benar-benar di luar imajinasi mereka bahwa Zhang Tai sangat beruntung bisa mengembangkan Sutra Naga Api. Bahkan Tuan Huayuan yang ingin menyegel prasasti abadi kuno mendirikan istana Huayuan dan meninggalkan eksploitasi luar biasa di negara Taixia hanya dengan Sutra Matahari Pemecah Matahari tingkat. Arti penting Sutra Naga Api yang merupakan budidaya tingkat markis metodenya akan jelas. Meskipun ada metode budidaya tingkat adipati, tingkat tahta, dan tingkat kaisar di atas metode klasik tingkat markis, hanya Kaisar Xuanyuan yang mengembangkan metode budidaya tingkat kaisar yang disebut Sutra Dewa Xuanyuan. Ada kurang dari 10 metode budidaya tingkat tahta di benua timur dan benua barat, ada kurang dari 20 metode budidaya tingkat adipati, yang sebagian besar dikuasai oleh klan dan sekte super. Metode budidaya seperti itu adalah harta terbesar dari kerajaan besar di benua barat. Oleh karena itu, metode budidaya tingkat markis adalah metode budidaya tingkat tertinggi yang dapat disentuh oleh sebagian besar ksatria, yang memiliki peran yang sangat penting. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saudara Cui bisa seberuntung itu. Saya merasa sangat bahagia untuk Anda. Dikatakan bahwa dengan mengembangkan Sutra Naga Api, orang bisa menjadi sangat kuat dan sekuat naga. Tampaknya itu nyata. Gong Xiao dan Zhou Sufan sama-sama merasa bahagia untuk Zhang Tai karena mereka memperlakukan Zhang Tai sebagai teman mereka meskipun mereka berdua mengaguminya. 7 dekade yang lalu, Pertapa Naga Api tak tertandingi dan dikenal sebagai salah satu dari 10 pembangkit tenaga listrik teratas dalam menggunakan tombak di negara Taixia dengan metode budidaya Sutra Naga Api dan keterampilan pertempuran rahasia serta keterampilan membakar tombak surga Naga Api di Sutra Naga Api. Perbuatan heroiknya sangat mengagumkan. Namun, Pertapa Naga Api tiba-tiba menyendiri 6 dekade yang lalu dan menghilang. Aku bertanya-tanya tentang hubungan antara adik Cui dan Pertapa Naga Api. Kakek Istana Tianlu berjalan ke arah mereka dan bertanya Zhang Tai dengan tatapan ramah setelah memeriksa beberapa anggota yang terluka. Berdasarkan status tetua Istana Tianlu dan kekuatan bertarungnya sebagai seorang ksatria bumi, Zhang Angwo jelas terlalu menghormati Zhang Tai dengan memanggilnya tetua muda. Penampilan Zhang Tai dalam pertempuran dan latar belakangnya dalam Sutra Naga Api pasti bisa membuatnya dihormati. Setelah mendengar kata-kata Zhang Angwo, Zhang Tai menyadari bahwa kerangka yang duduk di gua gunung di Gunung Lianyun pastilah Pertapa Naga Api. Adapun mengapa Pertapa Naga Api tiba-tiba menyendiri dan mati di sana, itu adalah sebuah misteri. Zhang Tai menyentuh kepalanya yang botak dan berkata, sejujurnya, aku juga tidak tahu apa-apa tentang hubungan antara aku dan Pertapa Naga Api. Zhang Angwo tertegun mendengar jawaban Zhang Tai, apa maksudmu? Aku menemukan Sutra Naga Api, dan sebuah mayat yang sedang duduk di sebuah gua gunung. Jika tidak ada seorang pun di negeri Taixia yang memiliki Sutra Naga Api, maka mayat yang duduk itu pasti adalah Pertapa Naga Api. Karena aku mewarisi pengetahuan tentang Pertapa Naga Api secara tidak sengaja. Saya harus menjadi muridnya di dunia sekuler? Apakah ini yang disebut pengalaman luar biasa? Banyak anak muda di negara Taixia yang hanya bisa membaca adegan menakjubkan dalam novel. Apakah itu nyata? Mendengar bagaimana Zhang Tai mendapatkan Sutra Naga Api, semua ksatria di sekitarnya menjadi tercengang. Zhang Angwo menatap ekspresi wajah dan gerakan Zhang Tai dengan sepasang mata yang tajam. Setelah mendengar penjelasan Zhang Tai, Zhang Angwo tahu bahwa apa yang dikatakan Zhang Tai benar. Dia menemukan Sutra Naga Api tingkat markis di gua gunung secara tidak sengaja. Saya ingat klan Zhang di Istana Tianlu telah mengorbankan setidaknya 10 ksatria setelah hampir 100 tahun upaya dari begitu banyak anggota klan hanya untuk Sutra Alam Semesta awal tingkat hitungan. Yang bisa menjadi harta karun nomor 1 Istana Tianlu, Zhang Angwo menghela nafas dengan penuh emosi di dalam. Manusia tidak bisa dibandingkan satu sama lain, jika tidak, seseorang pasti akan menjadi gila. Saat Zhang Tai berbalik, dia melihat adik perempuan yang sedang mengawasinya dengan sepasang mata berair dan asmara, menyebabkan merinding di sekujur tubuh Zhang Tai. Setelah mengetahui bahwa Zhang Tai memperhatikannya, Bai Suxian berjalan ke arahnya. Dengan sedikit rona merah, dia tampak sedikit malu. Kenapa? Kamu menyelamatkanku? Bai Suxian bergumam dengan suara lembut sambil menundukkan kepalanya. Saat Bai Suxian bertanya, semua orang di samping mereka terdiam dengan cara yang aneh. Gong Xiao, Zhou Sufan, Filton dan Cecilia berbalik pada saat yang bersamaan, bahkan Pertapa Pengangkat Gunung menajamkan telinganya. Mereka baru saja menyaksikan bagaimana Zhang Tai menyelamatkan Bai Suxian. Bukan hanya ibu-ibu pinggir jalan yang membeli sayur-sayuran saja yang suka bergosip, bahkan para ksatria pun penasaran. Sepertinya Bai Suxian telah melupakan pelajaran yang dia pelajari ketika dia berbicara dengan Zhang Tai di awal. Setelah beberapa detik, dia menyesal menanyakan pertanyaan ini kepada Zhang Tai. Adik, payudaramu sebesar buah pepaya.
Pasti berair, betapa menyedihkan jika tertusuk oleh boneka perang itu menggunakan tombak. Kalau begitu, kamu akan kesulitan memberi makan bayimu. Zhang Tai berteriak dengan tatapan lurus, jika kamu benar-benar menghargaiku, ketika kamu melahirkan seorang bayi, biarkan dia memanggilku ayah baptis. Tidak peduli apapun yang terjadi. Aku telah menyimpan sepasang botol susu ini untuknya. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, bahkan pertapa pengangkat gunung dan tetua istana Tianlu mengernyitkan wajah. Semua orang yang sedang menunggu hasil baik antara seorang pahlawan dan seorang wanita cantik langsung tercengang oleh Zhang Tai. Bahkan Filton sangat terkejut, menurut adat istiadat orang Hua. Bukankah ini pernikahan yang baik? Bagaimana Cui Li bisa mengubah adegan romantis kupu-kupu yang terbang berpasangan di depan bunga di bawah sinar bulan menjadi dialog antara pria vulgar dan wanita petani penjual sayuran? Wajah Bai Suxian menjadi merah dan putih karena dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadapnya sama sekali. Setelah beberapa menit, ketika sebagian besar ksatria masih berkultivasi, pertapa pengangkat gunung dan Zhang Anguo tidak bisa tinggal di sini lagi. Kalau tidak, monster tua Qi akan memasuki wilayah belakang di depan mereka. Karena mereka ada di sini untuk mencari harta karun, tentu saja, mereka tidak boleh ketinggalan. Sementara bagi pertapa pengangkat gunung, dia sudah cukup berbelas kasihan dengan memimpin anggota timnya melintasi lobi. Adapun waktu istirahatnya tergantung diri mereka sendiri. Setelah membicarakan sesuatu kepada anggota tim mereka masing-masing, kedua ksatria bumi itu masing-masing bergegas menuju portal. Adapun anggota tim lainnya, mereka belum sepenuhnya pulih dan memasuki wilayah di belakang Hieron 3 jam kemudian. Pada saat ini, Baron Iblis muncul jauh dari pulau di atas laut magma. Kastil Besi Hitam bab 938, tamu tak diundang. Ketika Baron Iblis yang telah mengikuti 3 tim ksatria manusia mendekati pulau di laut magma, para ksatria manusia itu sudah lama mendarat di pulau itu. Itu bukan karena Baron Iblis tidak mau datang ke sini. Sebaliknya, hal ini disebabkan oleh perbedaan besar antara lingkungan di atas laut magma dan lingkungan di dalam gua gunung. Karena sangat luas dan sangat terlihat di atas laut magma, yang memancarkan cahaya kemana-mana, jika seorang ksatria terbang di atas laut magma sendirian, itu akan sangat menarik perhatian. Karena hampir tidak ada objek yang dapat menutupi Baron Iblis di atas laut magma, Baron Iblis akan ditemukan dari jarak puluhan mil. Jika seseorang di antara para ksatria manusia sedang mengawasi melalui teleskop, Baron Iblis itu mungkin telah ditemukan dari jarak 70 mil. Tentu saja, Baron Iblis juga bisa bergerak di laut magma. Sebagai seorang ksatria bumi, ia juga bisa bertahan beberapa jam di dalam magma. Namun, kekuatan fisiknya akan terlalu mahal di magma, selain itu, kecepatan geraknya akan sangat berkurang. Oleh karena itu, ia lebih memilih terbang di atas laut magma. Pada awalnya, Baron Iblis mengikuti para ksatria manusia semata-mata untuk membalas dendam dengan membunuh mereka. Kemudian, Baron Iblis menemukan 3 tim ksatria manusia yang terdiri dari lebih dari 20 ksatria besi hitam di bawah kepemimpinan 3 ksatria bumi sedang berkumpul. Itu adalah kekuatan yang besar bahkan di jurang pertama. Setelah mengetahui bahwa begitu banyak ksatria manusia telah berkumpul bersama, rasa ingin tahu Baron Iblis muncul. Jika bukan peristiwa besar atau sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan, kekuatan sebesar itu tidak akan mudah dikumpulkan oleh manusia atau iblis. Beberapa hari yang lalu, Baron Iblis mengambil kesempatan untuk membunuh seorang ksatria manusia besi hitam dengan tegas. Itu adalah sebuah upaya. Setelah membunuh ksatria manusia itu, Baron Iblis bersembunyi di suatu tempat dan mulai mengamati pergerakan ksatria manusia lainnya. Dia menemukan bahwa ksatria manusia lainnya tidak mengungsi atau mengubah pijakan mereka, sebaliknya, mereka masih ditempatkan di dekat lembah itu. Apakah itu menunjukkan bahwa ksatria manusia lainnya sangat yakin dengan kekuatan mereka? Tentu saja tidak, itu hanya menandakan bahwa para ksatria manusia ini akan melakukan peristiwa besar. Yang dianggap lebih penting daripada menghadapi ancaman para ksatria iblis. Setelah memastikan bahwa ksatria manusia lainnya masih ditempatkan di lembah, Baron Iblis menyadari bahwa mereka pasti sedang menunggu sesuatu. Apakah mereka menunggu lebih banyak ksatria manusia? Baron Iblis bingung dengan niat mereka. Namun, dia tahu ini adalah peluang bagus. Selama dia bisa menghancurkan gerakan ksatria manusia dan membuat manusia merasa tidak bahagia, dia akan menganggapnya sebagai peluang bagus. Baron Iblis menjadi senang. Ketika badai jurang menghilang, Baron Iblis akhirnya tahu apa yang ditunggu oleh para ksatria manusia. Laut magma ini terletak di ujung lain terowongan bawah tanah dan gua pegunungan. Di masa normal, hanya sedikit orang yang bisa tiba di sini, lebih sedikit dari mereka yang tiba di sini yang tahu bahwa badai jurang akan berhenti. Karena badai jurang di atas laut magma akan berhenti 3-5 hari setiap 3 tahun. Mereka yang datang ke sini mungkin memiliki probabilitas 1/200 untuk menghadapi situasi ketika badai jurang tersebut menghilang. Oleh karena itu, para iblis tidak mengetahui apa yang tersembunyi di laut magma ini.
Namun, para ksatria manusia harus mengetahui hal itu, jika tidak, mereka tidak akan menunggu sampai badai besar itu berhenti. Pasti ada sesuatu yang berharga di Laut Magma. Baron Iblis mengendus sesuatu yang istimewa. Di alam elemen tanah, ada 3 situasi yang akan merangsang banyak ksatria manusia untuk bergerak bersama. Pertama, pertarungan sengit dan aksi militer antara manusia dan iblis. Kedua, kesempatan untuk mendapatkan banyak elemen kristal. Ketiga, benda rahasia jurang yang terkubur di bawah tanah. Kemungkinan pertama bisa dikesampingkan. Ketika Baron Iblis melihat pulau di Laut Magma dan piramida di tengah pulau, kemungkinan kedua dikecualikan. Baron Iblis menjadi liar karena kegembiraan. Piramida beratap datar tampak seperti Hieron. Dunia di permukaan bumi didominasi oleh manusia, dunia bawah tanah didominasi oleh setan. Setan telah belajar tentang sejarah dunia bawah tanah jauh lebih baik daripada manusia. Selama puluhan ribu tahun terakhir, banyak sekali kekurangan pengetahuan di kalangan manusia, yang disebabkan oleh hancurnya peradaban manusia. Namun, di antara para iblis khususnya iblis tingkat tinggi yang telah dipromosikan menjadi ksatria, pengetahuan ini diteruskan. Ksatria iblis merasakan suhu di sekitar pulau turun tajam. Setelah terbang mengelilingi pulau dan tidak menemukan penyergapan di pulau tersebut, ia mengetahui bahwa pulau ini mungkin memiliki zona larangan terbang. Oleh karena itu, ksatria iblis menurunkan ketinggian penerbangannya dan mendarat di pulau itu dengan mantap. Kekhawatiran pertapa pengangkat gunung bahwa ksatria iblis akan menjemput rekannya setelah menemukan target mereka di sini adalah benar. Namun, di luar imajinasinya bahwa ksatria iblis yang mengikuti mereka bukanlah ksatria besi hitam biasa, melainkan ksatria iblis bumi, Baron Iblis yang kuat. Keberanian dalam mengeksekusi berasal dari keterampilan yang luar biasa, pepatah ini juga cocok untuk setan. Setelah beberapa menit, ketika Baron Iblis datang ke pintu masuk piramida, ia menyuntikkan energi spiritualnya ke dalam cincin jari kristal penginderaan jauh dan bersiap untuk mengirim pesan ke mitranya. Jika pesan berhasil dikirim, tim iblis yang lebih diuntungkan daripada ksatria manusia dalam kekuatan pertempuran akan tiba paling lama dalam 4 hari. Sama seperti bagaimana manusia menghancurkan tindakan iblis ketika mereka mengetahui bahwa iblis melakukan hal yang sama, iblis juga akan melakukan hal yang sama kepada manusia. Sebelum mengirim pesan, Baron Iblis mengangkat kepalanya dan melihat simbol di atas gerbang piramida. Itu adalah simbol segitiga misterius dan dihormati waktu yang terdiri dari 3 skala dalam ukuran berbeda. Saat melihat simbol itu, pupil vertikal seukuran inti jujube seperti kadal di mata emas Baron Iblis melebar dengan cahaya mata yang cerdas. Pada saat yang sama, Baron Iblis berseru, Hieron pengorbanan berdarah. Para ksatria manusia itu tidak mengetahui arti dari simbol itu, namun, Baron Iblis ini mengetahuinya. Hanya setelah memikirkannya kurang dari 2 detik, Baron Iblis itu mengungkapkan sesuatu yang samar dan suram. Pada saat yang sama, ia menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Setelah mengeluarkan energi spiritualnya dari kristal penginderaan jauh, ia langsung melangkah ke dalam Hieron. Selain brutal, ciri lain dari setan adalah keserakahan. Baron Iblis tidak menyadari bahwa ketika dia melangkah ke dalam Hieron, bulu pelacak yang tidak terlihat telah meledak seperti bunga dandelion dan menempel di sepatu botnya tanpa suara. Bulu pelacaknya jauh lebih ringan dari setitik debu. Selama itu tidak menempel pada kulit ksatria tingkat tinggi, itu tidak akan mudah diketahui. Saat ksatria iblis itu bergerak, bulu pelacaknya juga bergerak. Pada saat yang sama, Zhang Tai menghentikan langkahnya di ruang bawah tanah piramida. Apa yang salah? Filton berhenti dan berbalik untuk bertanya pada Zhang Tai. Saat Filton dan Zhang Tai berhenti, keempat anggota kelompok mereka berbalik untuk melihat Zhang Tai. Mereka mengira Zhang Tai telah menemukan sesuatu. Pada saat ini, mereka sedang berjalan di antara ruangan-ruangan seperti istana yang sepi dan biara yang mirip labirin dan berharap menemukan sesuatu. Masih ada sangat sedikit boneka perang yang berdiri di depan pintu 1 atau 2 ruangan, yang jelas-jelas kalah jumlah dengan kelompok Zhang Tai. Kelompok Zhang Tai terdiri dari 6 orang, yaitu Filton, Bolam, Cecilia, Gong Xiao, Zhou Sufan dan Zhang Tai. Mudah bagi mereka untuk mengalahkan 1 atau 2 boneka perang. Selain tim Istana Tianlu, tim yang dipimpin oleh monster Tuaki dan pertapa pengangkat gunung telah bubar saat mereka melintasi lobi. Di lautan pikiran Zhang Tai, bulu-bulu yang menelusuri pada pertapa pengangkat gunung, Zhang Angwo, dan monster Tuaki telah lama meninggalkan wilayah ini dan berada lebih dari 70 mil jauhnya. Mereka masih bergerak cepat menuju jauh. Bulu pelacak yang terakhir juga meluncur ke bawah piramida dengan kecepatan tinggi. Mengingat kecepatan pergerakan bulu pelacak itu, Zhang Tai telah memastikan bahwa yang satu ini pastilah seorang ksatria bumi. Itu bergerak sangat cepat bahkan Zhang Tai pun terkejut. Aku ingin tahu apakah orang itu manusia atau iblis. Tidak ada, Zhang Tai menggelengkan kepalanya ketika dia mencoba memulihkan ketenangannya. Aku hanya berpikir bahwa wilayah ini mungkin tidak berharga, karena dekat dengan lobi.
Itu seharusnya dieksplorasi oleh orang-orang. Kami akan melakukannya, kemungkinan yang sangat kecil untuk menemukan barang bagus di sini. Mengapa tidak mempercepat untuk melihat gunung senjata? Aku setuju denganmu. Jika kita beruntung, kita mungkin mendapatkan benda rahasia perak. Gong Xiao mengangguk. Setelah bertarung dengan beberapa boneka perang di luar ruangan dengan sia-sia, Gong Xiao juga berpikir bahwa tidak ada barang bagus yang tersisa di sini. Mungkin ada sesuatu yang bagus di dalam ruangan, namun, mereka membutuhkan waktu lebih dari 3 hari untuk menjelajahi semua ruangan. Pada saat ini, dua bayangan melintas di depan mereka. Lu Zongming dan istrinya telah menyusul mereka. Kastil Besi Hitam Bab 939, Gunung Senjata. Zhang Tai berpikir bahwa ksatria bumi di belakang mereka mungkin tidak akan bisa melewati lobi sendirian. Namun, faktanya di luar imajinasi Zhang Tai. Baron Iblis membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk tiba di anak tangga terakhir di dasar piramida. Saat dia berdiri di ujung lain lobi, Baron Iblis itu langsung berhenti. Dengan mata yang berkedip-kedip dan tajam, dia mengamati lobi ini dengan penuh perhatian dan serius. Baron Iblis menyapu lantai lobi dan menemukan bahwa jejak pertempuran secara bertahap pulih di lantai yang halus dan rapi. Tidak ada satupun bagian dari boneka pertempuran yang tersisa di lantai kecuali beberapa armor pelindung yang rusak dan darah segar dari ksatria manusia. Tak satu pun dari ksatria manusia yang memasuki lobi membayangkan bahwa jejak pertempuran mereka meninggalkan informasi penting kepada Baron Iblis. Melalui jejak pertempuran, Baron Iblis tahu bahwa para ksatria manusia itu tidak tahu terlalu banyak tentang pewaris ini meskipun mereka memiliki kunci untuk membuka gerbang Hieron ini, setidaknya mereka tidak tahu sebanyak. Jika para ksatria manusia tahu banyak tentang Hieron ini, mereka dapat sepenuhnya melewati lobi ini tanpa mengaktifkan boneka pertempuran itu. Melihat pemandangan ini, Baron Iblis semakin memperkuat keyakinannya untuk mengambil risiko. Jika ksatria manusia tidak tahu terlalu banyak tentang Hieron ini, bahkan jika Baron Iblis gagal dalam petualangannya, dia juga bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat. Pada saat ini, mata dari dua baris boneka pertempuran di lobi kembali memerah. Boneka pertempuran kemudian menggerakkan leher mereka dan menyaksikan Baron Iblis pada saat yang bersamaan. Baron Iblis memandang ke tanah dengan serius 1 inci demi 1. Selain jejak pertempuran sebelumnya, ada beberapa butiran eksotik di tanah. Ketika mengamatinya dengan cermat, ditemukan bahwa butiran-butiran itu agak bergelombang dan mengalir seperti riak di bawah sinar matahari di sungai. Bahkan para ksatria iblis mengetahui banyak hal yang tidak diketahui oleh ksatria manusia, belum lagi para bangsawan iblis. Meskipun butiran di tanah tampak tidak beraturan dan tidak berarti di mata para ksatria manusia, butiran tersebut bermakna di mata Baron Iblis. Mereka seperti brankas meja putar sandi. Kebanyakan bandit dan pencuri akan membuka brankas dengan paksa. Namun, bagi mereka yang mengetahui Chiver Turntable aman, mereka hanya perlu mengatur Chiver Turntable dengan benar. Ini adalah Hieron pengorbanan berdarah. Jika pertempuran berdarah tidak dapat dihindari setiap kali manusia melewati Hieron, bagaimana para penyembah api dan biksu memasuki Hieron ini di zaman yang sangat kuno itu? Zhang Tai telah memikirkan pertanyaan ini, namun, dia tidak bisa memikirkannya dengan matang. Sebaliknya, Baron Iblis tahu caranya. Setelah memandangi butiran-butiran di tanah dengan serius selama 5 menit, Baron Iblis itu turun ke anak tangga terakhir dan berdiri di suatu tempat di mana butiran-butiran eksotik itu berada. Meskipun boneka perangnya bergerak sedikit, pada dasarnya mereka tetap berada di tempat aslinya. Baron Iblis menghela nafas saat dia berdiri diam dan memperhatikan butiran-butiran itu dengan serius. Boneka pertempuran tidak bergerak, itu menunjukkan bahwa penilaian Baron Iblis itu benar. Ia menyadari bahwa ilmu yang dikuasainya masih berfungsi. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Baron Iblis itu keluar sekali lagi. Baron Iblis membutuhkan waktu lebih dari 4,5 menit untuk menyelesaikan 3 langkah. Ketika Zhang Tai merasakan bulu pelacaknya melambat ketika sampai di lobi, Zhang Tai berpikir bahwa bulu pelacak itu sedang dalam pertempuran sengit. Zhang Tai segera menyadari bahwa dia salah. Pada awalnya, bulu pelacak bergerak 1 kali dalam setiap beberapa menit, lambat laun, ia bergerak semakin cepat, sehingga mengagetkan Zhang Tai. Setelah 1 jam lagi, ketika kelompok Zhang Tai melewati kompleks istana dan memasuki hutan, bulu pelacak juga melewati lobi. Yang terakhir membutuhkan hampir 1/5 waktu yang digunakan oleh 3 tim ksatria manusia untuk melewati lobi. Kecepatan yang luar biasa. Alasan mengapa Zhang Tai terkejut adalah karena ia berpikir bahwa bahkan 2 ksatria bumi pun tidak akan bisa melewati lobi dalam waktu sesingkat itu secara bersamaan. Apa maksudnya kecepatan setinggi itu? Apakah aku membuat penilaian yang salah? Tamu tak diundang itu adalah seorang ksatria surgawi? Jantung Zhang Tai berdebar kencang ketika keinginan ini muncul di benaknya. Ah, dingin sekali. Filton tidak tahan menangis sambil berlari. Memang cuaca semakin dingin. Zhang Tai merasa suhunya setidaknya -80 derajat Celcius. Udaranya benar-benar dingin tanpa angin atau salju.
Zhang Tai merasa bahwa semua orang telah memasuki ruang besar yang mirip dengan kulkas sebelum bencana. Apa maksudnya 80 derajat Celcius di bawah nol? Artinya jika Fulton mengeluarkan air liur dari mulutnya, sebelum air liur itu mencapai daratan, setengahnya akan membeku. Tidak hanya itu, pelindung kulit mereka juga menjadi kaku. Bahkan saat berlari, semua orang masih melepaskan lapisan tipis pertempuran pelindung Qi untuk menjaga suhu tubuh mereka sendiri. Mungkin, memang ada tumbuhan di hutan ini sejak dahulu kala. Namun, mereka telah sepenuhnya berubah menjadi kristal, patung es, atau fosil. Pemandangan saat ini sangat cemerlang dan seperti mimpi. Namun, itu sama sekali tidak lucu. Saya merasa kita telah membuat lingkaran di sekitar kompleks arsitektur itu, kata Gong Xiao sambil berlari. Ya, menurutku begitu. Bolam mengangguk. Ketika mereka berbicara, mereka menghembuskan banyak udara putih, yang langsung menyebar saat mereka meninggalkan jangkauan pertempuran pelindung Qi mereka. Apakah kita berada dalam labirin? Cecilia bertanya. Ini bukan labirin. Kita berada di Hieron. Puluhan ribu tahun yang lalu, tidak ada keturunan yang bisa membuat lingkaran. Kita hanya berada di kompleks arsitektur umum di Hieron, yang mungkin merupakan tempat tinggal dari Flamen atau biksu. Desainnya sedikit istimewa dan ukurannya agak besar. Semua desain di Hieron berfungsi dan tidak akan terlalu rumit. Kami baru saja melewati kompleks arsitektur itu dan memasuki taman di dalamnya Hieron. Zhou Shufan menjawab dengan tenang, tidakkah kamu merasa bahwa kita masih berada di dalam piramida? Tangganya berbentuk spiral, oleh karena itu, lobi seharusnya terletak di tepi bagian bawah piramida. Saya rasa kita sedang berbaris menuju pusat bagian bawah piramida. Ah, bagaimana mungkin? Fulton berteriak, kita sudah masuk puluhan mil di bawah piramida. Bagian di atas tanah hanyalah sebagian kecil dari puncak piramida. Sebagian besar piramida ini terkubur jauh di bawah tanah. Setiap langkah yang saya tempuh ke depan, saya akan melepaskan pertempuran Qi ke arah tanah. Saya menemukan bahwa tanah akan beri aku umpan balik tentang Qi pertempuranku setiap kali. Bagian bawah tanah di sini sama dengan yang ada di lobi. Kamu bisa mencobanya. Zhou Shufan menjelaskan yang mengejutkan semua orang. Yang lain merasakannya dengan serius dan menganggapnya seperti yang dikatakan Zhou Shufan. Untaian pertempuran Qi bertemu dengan lapisan penghalang yang kuat dan sederhana setelah masuk jauh ke dalam tanah selama puluhan meter. Hambatannya terasa serupa dengan yang mereka rasakan di lobi. Jika mereka masih berada di dasar piramida saat ini, Hieron ini terlalu besar. Di luar imajinasi orang-orang siapa yang bisa menciptakan Hieron yang begitu menakjubkan. Penjelasan Zhou Shufan segera diverifikasi. Mereka menemukan sebuah danau yang sepenuhnya beku di depan mereka. Kedua sisi danau dikelilingi oleh pegangan tangan. Setelah melintasi danau es, Zhang Tai melihat tim klan Zhang dari Istana Tianlu. Semua anggota tim Zhang Clan ada di sana. Tampaknya mereka juga tidak terlalu lama tinggal di kompleks arsitektur itu. Selain itu, mereka punya target yang sangat jelas. Tim klan biasanya ditampilkan dengan tindakan yang konsisten dimanapun mereka berada. Tim itu juga melihat kelompok Zhang Tai yang mengejar mereka dari belakang. Karena mereka semua aman dan sehat, mereka terus berlari ke depan. Saudara Cui, kenapa kamu diam saja? Gong Xiao melirik Zhang Tai sambil bertanya pada Zhang Tai. Ketika mereka sedang berdiskusi hangat tadi, Zhang Tai tetap diam, dan itu agak tidak normal. Oleh karena itu, Gong Xiao bertanya pada Zhang Tai karena khawatir. Sebenarnya, Zhang Tai sedang merasakan keberadaan bulu pelacak di belakang mereka. Ah, tidak apa-apa, Saudara Gong, aku hanya ingin tahu apakah ada orang lain yang mau masuk. Jangan khawatir, adik muda. Bahkan jika seorang ksatria iblis masuk, kita punya 3 ksatria bumi yang akan melawannya. Bahkan jika kita tidak bisa mengalahkannya, kita akan melarikan diri. Di alam elemen tanah, itu sangat normal bagi kita. Ksatria iblis dan ksatria manusia untuk melarikan diri jika mereka tidak bisa mengalahkan pihak lain. Itu tidak memalukan sama sekali. Gong Xiao menghibur Zhang Tai. Zhang Tai menyadari bahwa dia menjadi sedikit tegang karena bulu pelacak di belakangnya. Adalah baik baginya untuk memiliki bulu pelacak, namun, itu benar-benar menyiksa setelah mengetahui bahwa pembangkit tenaga listrik tak dikenal sedang mengikutinya. Dia merasa ingin menunggu satu sepatu bot jatuh ke tanah di lantai atas. FCK, meskipun itu adalah ksatria iblis surgawi, aku tidak perlu takut. Lagi pula, itu tidak hanya datang padaku. Bahkan jika itu terjadi padaku, ayah ini akan bersembunyi di kastil besi hitam dalam skenario terburuk. Saya tidak percaya itu bisa menggigit pantat saya. Terserahlah, setelah aku berada di sini. Aku akan melihat apakah aku bisa mendapat manfaat dulu. Zhang Tai bertekad. Itu adalah gunung senjata, seorang anggota tim klan Zhang dari Istana Tianlu di depan kelompok Zhang Tai tiba-tiba berseru. Kastil besi hitam bab 940, barang rahasia mutiara perak. Saat ksatria Istana Tianlu berteriak, dia mempercepat kecepatannya. Diikuti oleh kelompok Zhang Tai. Mereka segera keluar dari hutan.
Mereka kemudian melihat sebuah gunung di depan mereka. Saat melihat gunung, meskipun dia selalu stabil, Zhang Tai tidak tahan mengumpat FCK. Itu adalah gunung hitam tinggi yang tingginya setidaknya 10.000 meter, sungguh luar biasa. Dari lereng bukit di atasnya, cuacanya berkabut. Akibatnya, orang tidak dapat melihat dengan jelas puncak King Feng. Gunung ini benar-benar membuktikan penilaian Zhou Shufan, yaitu mereka masih berada di dasar piramida. Pasalnya, puncak gunung dan ruang di sekitarnya membentuk kubah yang sangat teratur. Tentu saja kubah seperti itu tidak mungkin muncul di lingkungan alaminya. Zhang Tai merasa bahwa pertapa pengangkat gunung, monster tua Qi, dan tetua istana Tianlu sedang berusaha sekuat tenaga untuk mendaki gunung senjata. Zhang Tai bertanya-tanya apa yang ada di puncaknya. Zhang Tai merasa bahwa semakin tinggi mereka, semakin lambat gerakan ketiga ksatria bumi itu. Tampaknya mereka menghadapi hambatan besar di gunung senjata. Ketika mereka melihat gunung tersebut, beberapa lampu warna-warni seperti pelangi berputar di sekitar gunung seperti satelit. Setelah beberapa detik, mereka bersembunyi di balik kabut dan tidak keluar lagi. Item rahasia perak. Bahkan Gong Xiao berseru kali ini sementara semua orang melaju menuju ke sana seperti menggunakan narkoba. Semakin dekat mereka ke gunung senjata, suhu akan semakin dingin. Namun, mereka merasakan seluruh darah mendidih. Zhang Tai juga mengikuti tim menuju ke sana dengan cepat. Pada saat ini, Zhang Tai benar-benar lupa tentang bulu pelacak itu. Dia telah bertekad bahwa selama pria itu tidak muncul di hadapannya dan teman-temannya, dia akan mengabaikannya. Saat langit runtuh, yang lebih tinggi akan menopangnya. Karena saya bukan yang tertinggi dan terkuat, saya akan fokus mencari manfaatnya terlebih dahulu. Jika kekhawatirannya berhasil, pukulan apa yang digunakan? Saya hanya perlu waspada. Kelompok Zhang Tai bergerak sangat cepat. Tim ksatria dari Istana Tianlu segera ditangkap oleh mereka. Para ksatria Istana Tianlu berakselerasi sekali lagi dan menyusul kelompok Zhang Tai. Kedua tim terus bergegas menuju gunung senjata dengan cara ini. Meskipun mereka belum menyentuh benda rahasia perak apapun saat ini, kedua tim ksatria sudah sedikit menjadi kompetitif. Menurut aturan, siapapun yang bisa mendapatkan satu item rahasia perak terlebih dahulu akan memilikinya. Tentu saja, mereka perlu melakukan upaya penuh untuk mencapai hal itu. Item rahasia perak, mereka juga bisa tersedia untuk para ksatria surgawi. Lebih banyak lebih baik. Di Istana Huaiyuan, Zhang Tai mengetahui bahwa hanya Penatua Murai yang memiliki satu panah tempur yang merupakan benda rahasia berwarna perak, bahkan Zhang Taixuan pun tidak memilikinya. Sebenarnya, ada benda rahasia perunggu di bawah benda rahasia perak. Barang rahasia perunggu juga langka. Ikat pinggang jiwa naga bulan purnama dan matriks pengumpul elemen pertama yang diberikan oleh keluarga Kekaisaran Raimlan di Kastil Besi Hitam, keduanya merupakan benda rahasia perunggu. Bagi sebagian besar ksatria besi hitam bahkan ksatria bumi, benda rahasia perunggu adalah perlengkapan populer mereka. Barang rahasia perak lebih banyak daripada barang rahasia perunggu. Fungsi kuat dari item rahasia perak yang secara otomatis muncul dari kehampaan dan efek cahaya dan bayangan yang kuat dari item rahasia perak jelas merupakan pilihan terbaik dari beberapa orang yang ingin memamerkan diri mereka sendiri. Barang-barang rahasia tidak akan pernah bisa diproduksi di zaman ini. Saat ini, Zhang Tai mendengar beberapa suara dari belakang. Zhang Tai berbalik dan menemukan Lu Zongming dan istrinya bergegas keluar dari hutan dari sisi lain, yang juga bergegas menuju gunung senjata. Setelah pasangan itu, Bai Suxian adalah orang keempat yang bergegas keluar dari hutan. Tampaknya banyak orang yang berpikiran jernih atau putus asa. Dibandingkan membuat lingkaran di istana dan kompleks arsitektur seperti labirin dan melawan boneka pertempuran itu tanpa arti. Mereka lebih suka datang ke gunung senjata untuk mendapatkan benda rahasia perak. Dengan kecepatan penuh, para ksatria Istana Tianlu dan kelompok 6 orang Zhang Tai tiba di kaki gunung senjata pada saat yang bersamaan. Weapons Mountain yang gelap gulita tampak sangat serius dan menyedihkan. Tepat di kaki gunung, ada kabut tipis. Jika suhunya beberapa derajat lebih rendah di sini, air liur mereka akan berubah menjadi sampah es sebelum jatuh ke tanah. Gunung senjata jelas berbeda dari gunung pada umumnya. Tidak ada tanaman di seberang Weapons Mountain. Tampaknya seluruhnya terdiri dari bongkahan logam besar dan tampak aneh. Adapun bagian bongkahan logam yang terkena udara, beberapa di antaranya tampak seperti struktur kristal geometris biji logam yang cemerlang. Tumbuh berkelompok, mereka membentuk bunga black metal yang tampak aneh. Dengan mata seorang ahli pengrajin yang hebat, Zhang Tai tidak dapat mengidentifikasi logam di gunung senjata ini. Tampaknya itu merupakan paduan yang eksotis dan alami. Setidaknya Zhang Tai belum pernah melihatnya di permukaan bumi bersama Tuan Jiang. Setelah para ksatria Istana Tianlu tiba di kaki gunung, 9 ksatria itu langsung bergegas ke 9 arah menuju gunung senjata. Karena benda rahasia perak sangat berharga, jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah ksatria yang datang ke sini. Selain itu, sangat sulit mendapatkan item rahasia perak.
Oleh karena itu, mereka hanya bisa bergerak ke arah yang berbeda seperti menyebarkan jaring ikan dan mencoba mendapatkan item rahasia perak secara kebetulan. Kalau banyak orang berkumpul, mereka bukan memancing melainkan memancing. Jika demikian, mereka pasti tidak memiliki peluang sebanyak yang pertama. Selain itu, bahkan jika dua orang seperti Lu Zongming dan istrinya bekerja sama untuk berhasil mendapatkan benda rahasia perak, pihak mana yang akan memiliki benda rahasia perak itu? Belum lagi jika sekelompok orang bekerja sama. Kelompok 6 orang Zhang Tai langsung berhenti. Mari kita berpisah juga. Gong Xiao melamar sementara yang lain mengangguk. Jika ada di antara kalian yang berada dalam masalah, ingatlah untuk melepaskan ki pertempuranmu. Yang lain akan segera melihatnya dan segera tiba di sana. Jika seseorang berani merampok pencapaian kita, kita akan menangkapnya. Fulton berkata dengan ekspresi marah karena dia sudah siap untuk bertarung. Lagi pula, kita sudah jelas tentang pertempuran ki satu sama lain. Meski mereka terpisah satu sama lain, mereka juga bisa berkumpul dengan cepat jika ada masalah. Bagus. Tunggu sebentar, Zhang Tai menyentuh kepalanya yang botak dengan ekspresi malu-malu ketika dia bertanya, Erem, seperti apa benda rahasia perak itu? Bagaimana aku bisa mendapatkannya? Saat yang lain mendengar pertanyaan Zhang Tai, mereka melemparkan pandangan takjub ke arah Zhang Tai pada saat yang bersamaan. Gong Xiao memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan tercengang seperti saat dia melihat Zhang Tai menggunakan tombak pertarungan jurang mautnya di awal. Apakah kamu tidak tahu itu? Karena aku baru saja berada di alam elemen tanah dan ikut serta dalam aksi semacam itu untuk pertama kalinya. Tidak ada yang memberitahuku tentang hal itu. Zhang Tai mengangkat bahu sambil menjawab tanpa daya. Sejujurnya, Zhang Tai berpikir bahwa apa yang disebut benda rahasia perak di gunung senjata akan digali dari tanah seperti bagaimana perampok makam menggali barang dari kuburan. Namun, ketika dia datang ke sini, dia mendapati bahwa itu sama sekali berbeda dari imajinasinya. Ambil contoh lampu warna-warni seperti pelangi yang dia lihat tadi, dia tidak tahu apa itu. Yang lainnya merasa disambar petir. Mereka tidak membayangkan bahwa Zhang Tai tidak tahu cara mendapatkan item rahasia perak. Lucon yang luar biasa, apakah kamu baru saja melihat cahaya seperti pelangi? Zhou Sufan bertanya pada Zhang Tai. Ya saya punya, itulah kilau benda rahasia perak. Apakah semua benda rahasia perak di gunung senjata ada dengan cara seperti itu? Tidak juga. Di gunung senjata, benda rahasia perak bisa bergerak. Sebelum memiliki pemiliknya sendiri, semua benda rahasia perak akan ada dalam bentuk gambar virtual dari benda rahasia, yaitu hewan virtual berwarna-warni yang terdiri dari banyak rune misterius. Mereka akan terbang mengelilingi gunung senjata. Jika Anda melihat hewan bercahaya di gunung senjata, selamat, Anda telah melihat gambar virtual benda rahasia berwarna perak. Tidak peduli hewan apa yang muncul, mereka tidak agresif sama sekali. Namun, mereka bisa menghindar dan melarikan diri dari Anda. Anda bisa mengikuti mereka dan menemukan asal-usul mereka. Lalu bagaimana? Item rahasia perak akan selalu bersembunyi di dalam mutiara warna-warni dari item rahasia di dalam kristal logam di gunung senjata yang mudah dikenali. Saat Anda melihat item rahasia perak memasuki mutiara dari item rahasia, Anda hanya diam di sana dan menghancurkan mutiaranya dari benda rahasia itu. Kemudian, kamu akan melihat gambar virtual dari benda rahasia perak itu. Setelah itu, kamu hanya perlu memeras setetes darah segar ke dalam gambar virtual itu sebelum menjadi pemiliknya. Pada saat yang sama, gambar virtual dari benda rahasia perak itu akan mulai menjadi benda material. Yang merupakan tampilan sebenarnya dari benda rahasia perak di dunia material. Begitu mudah. Zhang Tai mengedipkan matanya. Ya, sangat mudah. Zhou Sufan terus menjelaskannya kepada Zhang Tai. Namun, ada satu hal yang harus kamu perhatikan. Struktur mutiara dari suatu benda rahasia sangat istimewa, sangat sulit untuk dihancurkan. Bahkan jika kamu telah menemukan mutiaranya sebuah benda rahasia, kamu tidak bisa memecahkannya dalam 1 atau 2 hari. Yang paling penting di gunung senjata adalah tidak semua mutiara benda rahasia mengandung benda rahasia perak. Sebagian besar mutiara benda rahasia itu kosong. Sebaiknya kamu jangan mulai memecahkannya sampai Anda yakin ada benda rahasia berwarna perak di dalamnya. Jika tidak, meskipun Anda telah menemukan mutiara dari benda rahasia dan telah menghancurkannya dalam beberapa hari dengan mengerahkan seluruh upaya, Anda mungkin akan melakukannya tidak menemukan apapun di dalamnya. Ini sama dengan pertaruhan dengan mencoba menghancurkan mutiara dari benda rahasia tanpa melihat gambar virtual dari benda rahasia yang memasukinya.